Diusir anaknya yang durhaka, kakek miskin ini diselamatkan Ratu Ular penjaga hutan. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Udara dingin pukul 3 pagi menusuk tanpa ampun melalui celah ventilasi berdebu di sebuah ruangan berukuran 2 kali 2 meter. Ruangan itu sama sekali tidak layak disebut kamar tidur. Itu adalah gudang penyimpanan alat pel dan bahan kimia pembersih kolam renang yang terletak tepat di sebelah garasi mobil mewah. Di sudut ruangan yang lembab dan beraroma menyengat campuran klorin serta sisa sampah basah, kakek Suryo terbaring meringkuk. Tubuh rentanya yang tinggal tulang berbalut kulit keriput hanya beralaskan selembar kardus bekas televisi layar datar. Tak ada selimut tebal. Hanya kemeja batik lusuh berwarna abu-abu kusam yang serat-seratnya telah lama lapuk dimakan usia. Dada pria tua berusia 70 tahun itu bergemuruh hebat, menghasilkan suara serak seperti derik mesin berkarat setiap kali ia menarik napas. Paru-parunya meronta, menuntut untuk melepaskan batuk yang sedari tadi menyiksa tenggorokannya. Namun, kakek Suryo dengan sekuat tenaga meremas dada kurusnya. Kedua tangannya yang bergetar hebat dan dipenuhi kapalan kasar meraih sebuah kain lap kotor yang tergeletak di lantai, lalu menyumpalkannya dalam-dalam ke dalam mulutnya sendiri. Ia menggigit kain itu kuat-kuat, membiarkan urat-urat di leher tuanya menonjol saat ia menahan ledakan batuk yang menyakitkan. Air mata hangat menetes dari sudut matanya yang keruh, membasahi pipinya yang cekung. Ia tahu betul konsekuensi mengerikan yang akan terjadi jika suara batuknya menembus dinding tebal ini, dan mengganggu tidur nyenyak menantunya di lantai 2. Rasa perih di paru-parunya perlahan mereda, namun digantikan oleh rasa melilit yang kejam dari arah lambungnya. Sudah 36 jam perut keriput kakek Suryo tidak kemasukan sebutir nasi pun. Semalam, ia hanya meminum air keran dari selang taman untuk mengganjal rasa lapar yang merobek-robek ususnya. Dengan bertumpu pada lututnya yang gemetar dan seringkali terasa ngilu akibat rematik, kakek Suryo memaksa tubuhnya bangkit. Ia meraih tongkat bambu rapuhnya yang bersandar di dinding, lalu melangkah tertatih-tatih keluar dari gudang sempit itu, membelah kesunyian rumah gedongan yang megah bagaikan istana. Lantai pualam Italia yang mengilap dan sangat dingin itu seolah membekukan telapak kaki telanjang kakek Suryo yang pecah-pecah. Ia berjalan mengendap-endap menyusuri koridor panjang menuju area dapur bersih. Matanya yang sayu menyapu kemegahan ruangan berhiaskan lampu kristal raksasa dan lemari es 3 pintu berwarna perak. Di sudut dapur, dekat meja pantry berbahan marmer hitam, pandangannya terpaku pada sebuah mangkuk aluminium berlapis emas bertuliskan, Prince. Itu adalah mangkuk makan milik anjing ras Golden Retriever kesayangan menantunya. Di dalam mangkuk itu, masih tersisa beberapa potong daging sapi wagyu rebus berukuran besar yang tidak habis dimakan oleh sang anjing peliharaan. Naluri bertahan hidup mengalahkan sisa-sisa harga diri yang mungkin masih dimiliki oleh pria tua itu. Tangan keriputnya yang dihiasi bintik-bintik penuaan menjulur perlahan, gemetar hebat saat ujung jarinya menyentuh permukaan daging sisa tersebut. Baru saja ia hendak mengangkat potongan daging itu mendekat ke bibirnya yang pucat dan pecah-pecah, lampu utama dapur mendadak menyala terang benderang, menyilaukan mata tuanya hingga ia terkesiap mundur. Bawa bau tanah kuburanmu itu keluar dari dapur bersihku sekarang juga. Jerit sebuah suara melengking yang memecah keheningan fajar. Kakek Suryo mematung. Tongkat bambunya terlepas dan jatuh berderak ke lantai marmer. Di ambang pintu dapur, berdiri Rika, sang menantu, dengan balutan gaun tidur sutra merah marun yang menyapu lantai. Wanita itu menutupi hidungnya yang mancung hasil operasi plastik mahal menggunakan sapu tangan Hermes. Mendelik tajam seolah pria tua di depannya adalah gumpalan kotoran berlendir pembawa wabah penyakit. Aroma tajam parfum Baccarat Rouge 540 menguar dari tubuh Rika, menutupi udara dapur dengan wewangian jutaan rupiah yang terasa mencekik leher kakek Suryo. Kau ini cuma parasit tua berbau pesing yang menghalangi jalan sukses suamiku. Rika melangkah maju, sepatu hak tingginya berbunyi nyaring dan mengancam di atas lantai pualam. Matanya melotot penuh kebencian melihat posisi tangan kakek Suryo. Dasar bangkai hidup. Berani-beraninya tangan kotormu yang penuh kuman itu menyentuh mangkuk emas milik Prince. Anjingku harganya ratusan juta. Makanannya diimpor langsung dari Jepang. Sementara nyawamu yang sudah bau tanah itu bahkan tidak lebih berharga dari kotoran anjingku. Kakek Suryo menunduk dalam-dalam. Bahunya yang bungkuk semakin menciut seolah ingin menembus lantai dan menghilang.
Kedua tangannya yang kasar meremas ujung kemeja batiknya dengan panik. Maafkan Bapak, Nak Rika." Suara kakek Suryo terdengar begitu parau dan bergetar hebat, nyaris tenggelam oleh deru napasnya sendiri yang sesak. Bapak cuma mau minum obat rematik Bapak. Tapi perut Bapak perih sekali, belum diisi makanan dari kemarin sore. Tolong, Nak, Bapak cuma mau ambil sepotong tulang sisa anjing itu untuk mengganjal perut. Bapak janji akan mencuci tangannya sampai bersih. Belum sempat kakek Suryo menyelesaikan kalimat memelasnya, langkah kaki berat bergema dari arah tangga utama. Anton, anak kandung yang selama 20 tahun dibesarkan kakek Suryo dengan memeras keringat menjadi kuli panggul di pelabuhan, muncul dengan wajah memerah menahan amarah. Pria itu sudah mengenakan setelan jas desainer seharga puluhan juta rupiah, membenarkan letak jam tangan Rolex emas di pergelangan kirinya dengan gerakan arogan. "Ada apa lagi ini pagi-pagi sudah bikin keributan di rumahku?" dengus Anton, suaranya berat dan menggelegar penuh kekuasaan. Ia menatap jijik ke arah ayahnya sendiri yang kini bersimpuh di dekat tempat sampah dapur. "Lihat kelakuan ayahmu yang memalukan ini, Mas." Rika merengek manja sambil memeluk lengan suaminya. Jari-jarinya yang dihiasi berlian menunjuk tepat ke wajah kakek Suryo. Gembel tua ini ketahuan mau mencuri makanan Prince. Berani-beraninya dia menularkan kuman penyakitan ke mangkuk peliharaan kesayanganku. "Aku tidak mau tahu, Mas. Kalau sampai anjingku sakit karena tertular bakteri dari bangkai hidup ini, aku akan gugurkan kandungan-kandunganku." Mendengar ancaman istrinya, rahang Anton mengeras. Otot-otot di pelipisnya berkedut menahan emosi yang memuncak. Tanpa sedikit pun keraguan atau rasa iba di matanya, Anton melangkah lebar mendekati ayah kandungnya. Pria sukses itu mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu kulit buaya seharga puluhan juta, lalu menendang mangkuk makanan anjing itu dengan kekuatan penuh. Mangkuk emas itu terbang membentur dinding marmer, isinya tumpah berhamburan, mengenai wajah dan kemeja lusuh kakek Suryo. "Bikin malu saja," bentak Anton, suaranya menggema tajam mengiris sisa-sisa kewarasan kakek Suryo. Ia menunduk menatap sang ayah dengan pandangan merendahkan yang mutlak. "Kalau sampai investor asingku dari luar negeri datang siang ini dan melihat ada gembel berbau selokan sepertimu berkeliaran di dapurku, bisa hancur proyek miliaran rupiah yang sedang kuperjuangkan. Otak udikmu itu tidak akan pernah mengerti cara berbisnis dengan orang-orang kelas atas." Kakek Suryo mengusap wajahnya yang terkena kuah dingin makanan anjing menggunakan lengan bajunya yang kotor. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan tendangan itu yang menyakitinya, melainkan kenyataan bahwa pria kejam di hadapannya ini adalah bayi kecil yang dulu sering ia gendong menembus hujan badai demi membelikan obat demam. "Anton, anakku," panggil kakek Suryo lirih. Bibirnya bergetar memaksakan sebuah senyuman getir yang sangat menyayat hati. "Bapak minta maaf. Bapak tidak bermaksud merusak pagi kalian. Bapak akan bersihkan semua ini. Bapak akan bersihkan." "Dengar baik-baik ya, Pak Tua," desis Anton dingin, berjongkok satu lutut menyamai tinggi ayahnya yang kini gemetar meraup remah-remah makanan anjing dengan tangan kosong di atas lantai dingin. "Aku membiarkanmu tinggal di gudang belakang rumahku ini bukan karena aku peduli padamu. Aku cuma malas mengurus pemakamanmu kalau kau mati mendadak di panti jompo. Uangku terlalu berharga untuk mengurus mayat orang miskin." Anton bangkit berdiri, menepis debu imajiner dari celana jasnya dengan gerakan elegan. "Jadi tutup mulutmu rapat-rapat. Jangan pernah berani menampakkan wajah keriputmu yang menjijikan itu di depanku atau istriku lagi. Mengerti? Sekali lagi kau melanggar batas, aku sendiri yang akan mengikat lehermu dan melemparmu ke jalanan aspal di depan rumah agar kau dimakan anjing liar." Anton berbalik dan merangkul pinggang istrinya yang tersenyum menang, meninggalkan kakek Suryo sendirian di tengah dapur yang megah. Derik pintu tertutup menjadi akhir dari keheningan. Kakek Suryo memungut potongan daging yang kotor oleh debu marmer itu, mendekapkannya ke dada yang berguncang hebat, membiarkan air mata kepedihannya luruh menyatu dengan debu dan sisa makanan anjing yang mengotori lantai mewah tersebut. Dunia tempatnya berpijak telah runtuh sepenuhnya, namun kakek Suryo tidak tahu bahwa penghinaan pagi ini hanyalah permulaan dari badai mengerikan yang akan mengantarkannya pada sebuah keajaiban yang melampaui batas nalar manusia. Langit sore itu seolah ikut merasakan firasat buruk yang mengendap di dada kakek Suryo. Awan hitam pekat menggulung beringas di atas atap rumah mewah bak istana tersebut,
menelan sisa-sisa cahaya matahari dan menggantikannya dengan gemuruh guntur yang menggetarkan kaca-kaca jendela raksasa. Di ruang keluarga yang hangat oleh perapian buatan dan wangi pengharum ruangan beraroma lavender, Anton duduk bersilang kaki di atas sofa kulit asli. Ia baru saja mengenakan sepasang sepatu pantofel berbahan kulit buaya eksotis berwarna hitam mengilap, edisi terbatas yang dikirim langsung dari Milan. Di sebelahnya, Rika tengah asyik memoles kuku lentiknya sambil memandangi suaminya dengan penuh pemujaan. Kakek Suryo melangkah sangat pelan dari arah dapur, menopang berat tubuhnya yang ringkih pada sebatang tongkat bambu di tangan kanan, sementara tangan kirinya yang gemetar hebat berusaha menyeimbangkan sebuah nampan perak berisi secangkir teh kamomil panas. Napas pria tua itu tersengal-sengal. Sendi-sendi lututnya terasa seolah ditusuk ribuan jarum akibat cuaca dingin yang mulai menusuk tulang. Namun ia tidak berani membantah perintah menantunya yang menyuruhnya membuatkan teh tepat pada pukul 4 sore. Matanya yang rabun fokus pada ujung meja kaca, berdoa dalam hati agar kakinya tidak tersandung karpet tebal berbulu domba yang menghampar di depannya. Kau lihat kilau kulit buaya ini, Rika? Pamer Anton dengan senyum angkuh yang melukis wajahnya, memutar pergelangan kakinya agar pantulan lampu kristal menyorot sepatunya. Harganya 300 juta rupiah. Sepatu ini adalah simbol kekuasaan. Besok, saat aku melangkah masuk ruang rapat untuk mengambil alih hutan larangan, semua direksi akan tahu bahwa aku bukan orang sembarangan. Aku adalah raja baru di perusahaan properti ini. Rika tertawa renyah. Suaranya melengking memenuhi ruangan. Tentu saja, Mas sayang. Kau memang pantas mendapatkan yang terbaik. Tidak seperti benalu bau tanah di rumah ini yang bisanya cuma menyusahkan. Sindir Rika tajam. Matanya mendelik sinis ke arah kakek Suryo yang baru saja tiba di dekat meja kaca dengan napas terengah-engah. Hati kakek Suryo mencelos mendengar sindiran itu, membuat konsentrasinya buyar sedetik. Tepat saat ia menunduk untuk meletakkan nampan perak itu, rasa nyeri yang luar biasa tiba-tiba menyengat pergelangan tangan kirinya, kram otot akut yang sudah bertahun-tahun menyiksanya. Nampan itu miring. Cangkir porselen di atasnya tergelincir dari alasnya. Waktu seakan melambat bagi kakek Suryo saat ia melihat cangkir itu jatuh, menumpahkan isinya yang masih mengepulkan asap. Perang! Porselen mahal itu hancur berkeping-keping menghantam lantai marmer. Namun yang membuat darah kakek Suryo membeku adalah arah tumpahan air teh tersebut. Cairan coklat panas itu memercik deras, mendarat tepat di atas sepatu kulit buaya seharga 300 juta milik Anton. Sebuah jeritan histeris membelah udara. Astaga! Mas! Sepatumu! Sepatu ratusan juta milikmu disiram air kotor oleh gembel jompo ini. Teriak Rika sambil melompat dari sofa, wajahnya memerah padam oleh amarah yang meledak seketika. Keheningan yang mematikan turun menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Anton menatap sepatunya yang kini bernoda cairan teh, lalu mengangkat pandangannya yang setajam belati ke arah ayahnya. Otot rahang Anton menonjol keras. Matanya memancarkan aura membunuh yang membuat kakek Suryo gemetar hingga ke sumsum tulang. Kau buta, hah? Ledak Anton. Suaranya menggelegar mengalahkan suara guntur di luar rumah. Kau tahu berapa harga barang yang baru saja kau rusak ini? Dasar tua bangka tidak berguna. Sepatu ini harganya ratusan juta. Nyawamu yang murah dan bau selokan itu bahkan tidak cukup untuk membayar sebelah talinya. Kakek Suryo langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, tidak mempedulikan pecahan porselen yang menggores lutut kurusnya hingga berdarah. Dengan panik dan air mata yang mulai menderas, ia menarik ujung kemeja batiknya yang sudah lusuh, berusaha mengelap sepatu anaknya dengan tangan bergetar. Maafkan Bapak, Anton. Maafkan Bapak, Nak. Isak kakek Suryo pilu, suaranya pecah oleh ketakutan yang mencekik tenggorokan. Tangan Bapak tiba-tiba kram. Nak, Bapak tidak sengaja. Biar Bapak bersihkan. Ya? Bapak janji akan menggosoknya sampai mengilap lagi. Singkirkan tangan kotormu dari sepatuku. Kotoran! Bentak Anton dengan bengis. Pria berdada bidang itu menarik kakinya ke belakang. Lalu dengan satu ayunan keras, ia menendang dada kakek Suryo. Pria renta itu terpental ke belakang. Punggungnya menghantam kaki meja kaca dengan bunyi gedebuk yang mengerikan. Tongkat bambu satu-satunya penopang hidupnya terlempar jauh. Kakek Suryo terbatuk hebat, memuntahkan sedikit cairan bercampur darah dari mulutnya, namun Anton tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Usir saja parasit ini sekarang juga, Mas! Hasut Rika sambil menunjuk-nunjuk wajah kakek Suryo yang meringis menahan sakit.
Dia sengaja melakukannya karena iri melihat kesuksesanmu. Kalau dibiarkan, lama-lama dia akan membakar rumah kita. Buang dia ke tempat pembuangan sampah tempat asalnya. Amarah Anton telah membutakan seluruh akal sehat dan sisa nuraninya. Ia melangkah maju bak malaikat maut, membungkuk, dan mencengkeram erat kerah kemeja batik ayahnya. Dengan sisa tenaga kuli panggulnya yang dulu membesarkan Anton, kakek Suryo mencoba menahan tangan anaknya, memohon belas kasih. Namun, Anton dengan kasar menyeret tubuh ringkih itu melintasi lantai pualam. Kulit keriput kakek Suryo bergesekan dengan lantai dingin, meninggalkan jejak keputusasaan di sepanjang koridor. Anton, ampun, nak, rintih kakek Suryo sambil terisak lemas saat tubuhnya diseret tanpa ampun menuju pintu utama. Kilat menyambar terang di luar kaca, memperlihatkan badai lebat yang mulai mengamuk menumpahkan hujan deras. Di luar hujan badai, nak, udara dingin sekali, tulang bapak tidak akan kuat. Biarkan bapak tidur di lantai gudang saja. Kunci saja pintunya dari luar. Bapak janji tidak akan pernah keluar lagi mengganggu matamu. Tolong, nak, bapak ayah kandungmu. Ayah? Tawa Anton meledak. Sebuah tawa sarkastik yang dipenuhi kebencian murni. Ia menendang pintu utama berbahan kayu jati padat itu hingga terbuka lebar, membiarkan angin badai yang sedingin es menerjang masuk. Sejak kau memaksaku hidup miskin dan makan nasi basi waktu aku kecil, ayahku sudah mati. Kau bukan ayahku. Kau hanyalah beban yang menggerogoti hidupku. Dengan satu ayunan tenaga yang brutal, Anton melempar tubuh kropos kakek Suryo melewati ambang pintu. Pria tua itu melayang sesaat sebelum terempas keras ke atas aspal halaman depan yang kasar dan basah oleh genangan air hujan. Lutut dan sikunya robek, memancarkan darah segar yang langsung tersapu oleh air langit yang membeku. Kakek Suryo mengerang tertahan, mencoba merangkak menggapai pilar teras. Jangan pernah berani menginjakan kaki busukmu di rumahku lagi, teriak Anton dari ambang pintu, menatap rendah sosok yang terkapar di tengah badai itu. Pergi dari sini dan mati saja di jalanan. Jika besok pagi aku masih melihat bangkaimu di depan gerbangku, aku akan menyuruh preman untuk mencincangmu. Bam! Pintu kayu jati itu dibanting tertutup dengan kekuatan penuh. Suara kuncian ganda bergema tajam, memutus secara absolut tali darah antara seorang anak dan ayah yang telah mengorbankan segalanya. Kakek Suryo tertinggal sendirian di tengah amukan badai, tanpa jaket, tanpa alas kaki, dan tanpa tongkat penopangnya. Air hujan yang sedingin es menampar-nampar wajah keriputnya tanpa ampun, menyatu dengan air mata kepedihan yang mengalir dari mata sayunya. Pria tua itu perlahan memeluk lututnya sendiri, menggigil hebat di bawah langit yang gelap gulita. Hatinya telah mati malam itu. Sambil menahan rasa lapar dan sakit yang merobek dada, kakek Suryo memutar pandangannya ke arah gerbang besi tinggi yang perlahan tertutup otomatis, lalu menatap ke kejauhan yang pekat, ke arah batas hutan larangan, tempat takdir yang jauh lebih besar dari kematian sedang menunggunya dalam diam. Angin puting beliung seolah tengah berpesta pora di atas langit malam yang tak berbintang. Hujan turun bukan lagi berupa rintik air, melainkan seperti ribuan cambuk es tak kasat mata yang menghantam tanpa ampun punggung bungkuk kakek Suryo. Ia berjalan terseok-seok, menyeret kaki kirinya yang kebas di atas aspal jalanan perumahan elit yang kasar dan tak berbelas kasih. Telapak kakinya yang renta dan tak beralas telah robek di berbagai sisi karena menginjak kerikil tajam, meninggalkan jejak darah berbau anyir yang seketika luruh disapu pusaran air berlumpur. Kemeja batik lusuhnya yang sudah basah kuyup kini menempel ketat pada tulang rusuknya yang menonjol keluar, tak memberikan kehangatan seujung kuku pun bagi paru-parunya yang terus bergetar hebat. Setiap tarikan napas terasa bak menghirup serpihan kaca tajam, menyayat tenggorokannya yang mengering. Pandangannya mulai memudar, berbayang, tertutup oleh campuran air hujan sedingin es dan air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Dalam benaknya yang mulai berkabut kelam, bayangan Anton, buah hati yang dulu selalu ia timang dengan keringat dan darah kuli panggulnya, kini telah berubah wujud menjadi monster tak berhati yang baru saja melemparnya hidup-hidup ke dalam rahang kematian. Di ujung jalan aspal yang mulai retak dan gelap gulita, mata sayu kakek Suryo menangkap seberkas cahaya kuning yang menari-nari redup dari sebuah pos ronda milik warga kampung. Pos itu berbatasan langsung dengan tembok raksasa bagian belakang perumahan elit tempat anaknya membuangnya. Harapan kecil seukuran biji sesawi tiba-tiba menyala di dada rentanya yang membeku. Dengan sisa-sisa tenaga yang entah datang dari mana, ia memaksakan sendi-sendi lututnya yang bergetar hebat dan ngilu karena rematik akut untuk melangkah menuju pos tersebut.
Di sana, 3 orang pria bersarung tengah asyik bermain kartu remi sembari menyeruput kopi hitam panas dan mengisap rokok kretek yang asapnya mengepul tebal. Aroma kopi manis yang pekat menyapu hidung kakek Suryo, seketika membuat lambungnya yang telah kosong selama hampir 2 hari penuh menjerit meronta-ronta, menimbulkan rasa perih luar biasa yang melilit ususnya hingga ke ulu hati. Kakek Suryo merabat tiang bambu penyangga pos ronda yang basah, bertumpu pada kayu rapuh itu sementara tubuhnya oleng ke depan, nyaris ambruk menabrak genangan air. "Tolong, Nak, tolong izinkan Bapak berteduh sebentar di ujung lantai itu. Bapak kedinginan sekali." Dada Bapak sesak menahan napas. Rintih kakek Suryo dengan suara serak yang nyaris tenggelam oleh deru badai. Bibirnya yang membiru pucat bergetar tanpa henti. Tangan keriputnya yang dipenuhi kapalan memohon dengan gemetar, menjulur lemah meminta setetes rasa kemanusiaan dari sesama makhluk Tuhan. Seorang pria bertubuh gempal dengan tato pudar berlambang tengkorak di lengannya, yang biasa dipanggil Jali oleh teman-temannya, melempar tumpukan kartunya ke atas meja kayu dengan kasar. Ia menoleh ke arah sumber suara, dan seketika wajahnya berkerut penuh rasa jijik saat melihat wujud kakek Suryo yang basah, penuh lumpur, dan berbau pesing bercampur klorin. "Heh, bau comberan dari mana ini tiba-tiba masuk mengotori posku? Pergi sana, gembel. Kaus basah kuyup dan bau kotoranmu itu bikin kopiku rasanya jadi seperti air selokan busuk." Bentak Jali sambil berdiri dan menendang kursi kayunya, matanya melotot memancarkan kebencian tak beralasan. "Bapak tidak akan mengganggu kalian, Nak. Bapak cuma minta izin tempat selebar badan Bapak ini saja untuk duduk meringkuk berlindung dari angin. Tolong, Nak Jali, tulang-tulang Bapak rasanya mau patah semua. Bapak sedang sakit, baru saja ditendang keluar oleh anak kandung Bapak sendiri." Isak kakek Suryo memelas, membuang jauh-jauh sisa harga dirinya. Air matanya kembali tumpah deras, meratapi nasibnya yang pada malam itu bahkan tak lebih berharga dari sekeping sampah plastik di mata orang-orang. Ia perlahan membiarkan tubuhnya merosot, berniat duduk bersimpuh di atas tanah berlumpur tepat di bawah tetesan atap seng pos ronda tersebut. Namun, belum sempat lutut kroposnya menyentuh tanah, teman Jali yang memakai topi hitam usang sengaja melangkah maju dan menendang genangan air lumpur di depannya dengan keras. Air kotoran coklat pekat itu menciprat telak, menghantam wajah keriput kakek Suryo dan masuk ke dalam matanya yang rabun. "Alah, alasan murahan saja kau, tua bangka. Bilang saja kau mau mengendap-endap dan mencuri singkong bakar kami yang ada di meja itu, kan? Penyakit gembel kurap seperti kalian ini cuma satu, panjang tangan dan suka mencuri. Lihat itu bajumu yang bau bangkai, kumanmu bisa menempel di lantai pos kami. Nanti siapa yang mau capek-capek mengepelnya? Hah? Kau pikir aku babumu?" Caci pria bertopi itu sambil meludah dengan sengaja, membuang ludahnya hingga mengenai ujung telapak kaki telanjang kakek Suryo. "Ya Tuhan yang Maha Pengasih. Nak, Bapak bukan pencuri. Bapak ini manusia biasa. Bapak sungguh cuma mau menumpang berteduh sampai hujan badai ini reda. Tolong, kasihanilah orang tua miskin yang sedang menunggu ajal ini." Suara kakek Suryo semakin parau, napasnya tersengal-sengal menahan nyeri di dada yang semakin menusuk. Ia menangkupkan kedua belah tangannya yang penuh luka lecet dan darah beku di depan dada, memohon dengan ketulusan hati yang telah dipatahkan dan dihancurkan berkeping-keping. Jali tertawa mengejek. Tawarnya yang terdengar begitu iblis di telinga kakek Suryo. Pria gempal itu melangkah turun dari pos, meraih sepotong kayu bakar tebal yang belum menyala dari tumpukan tungku, dan menodongkannya tepat ke depan hidung kakek Suryo. "Manusia? Wujudmu saja lebih mirip hantu berpenyakit kudis yang kabur dari liang lahat. Kalau kau mau berteduh, jangan pernah mengotori tempatku. Sana, jalan terus ke arah utara sejauh 100 meter menembus rawa. Masuk ke dalam hutan larangan itu. Di sana banyak daun pohon besar untukmu berteduh. Hutan itu gelap dan tidak ada manusia. Sangat cocok untuk kuburan dadakanmu. Pergi sekarang, atau kupukul kepalamu yang bau tanah ini pakai kayu, dan kuseret kau ke tengah jalan tol sana." Ancam Jali tanpa sedikit pembelas kasihan. Ujung kayu kasarnya mendorong bahu rapuh kakek Suryo dengan tenaga penuh hingga pria tua malang itu terhuyung mundur dan nyaris terjengkang. "Di sana, hutan sangat gelap, Nak. Orang-orang selalu bilang tidak ada manusia yang bisa keluar hidup-hidup dari dalam sana." Bisik kakek Suryo ketakutan. Pupil matanya melebar membayangkan pekatnya pepohonan raksasa yang tampak seperti mulut raksasa kelaparan dari kejauhan. "Itu sama sekali bukan urusanku, bangkai hidup. Memangnya aku peduli kau mau dimakan macan tutul
atau mati membusuk di patuk ular berbisa di sana? Justru sangat bagus kalau kau mati di sana. Tidak ada yang perlu repot mengubur jasadmu. Sekarang enyah dari hadapanku sebelum aku benar-benar hilang kesabaran dan meremukan kakimu. Raung Jali menggelegar, mengangkat kayu bakarnya tinggi-tinggi seolah bersiap menghantamkannya ke tengkorak rapuh kakek Suryo kapan saja. Dengan sisa-sisa napas yang tersengal di ujung tenggorokan, kakek Suryo memutar tubuhnya yang oleng dan tak seimbang. Ia sama sekali tak punya pilihan. Daripada mati dipukuli bak anjing liar di tengah jalan oleh sesama manusia, tanpa ada sedikit pun kehormatan yang tersisa, ia memilih melangkah pergi. Ia menyeret kakinya yang kini benar-benar mati rasa menjauh dari cahaya pos ronda yang penuh kebencian itu. Semesta malam itu seolah tak memberikannya satu pun tempat bersembunyi yang aman. Langkah demi langkah yang sangat menyiksa, pria renta itu berjalan menembus tirai hujan yang membekukan darah, menuju gumpalan siluet raksasa di ujung utara desa, hutan larangan. Sebuah wilayah teritorial hijau purba yang lebat dan belum pernah tersentuh pembangunan modern, tempat di mana hukum alam yang kejam dan misteri kegelapan berkuasa secara mutlak. Saat kakek Suryo melewati batas ilalang berduri setinggi dada manusia yang menandai pintu masuk hutan larangan, udara mendadak berubah drastis. Suara deru badai yang mengamuk dari arah desa anehnya teredam habis oleh kanopi dedaunan raksasa yang saling berjalin rapat di atas kepalanya, menggantikannya dengan kesunyian yang amat sangat mencekam dan desisan angin dingin yang merayap menembus pori-pori kulit bak jarum suntik es. Aroma tanah basah, kembang kantil liar, dan daun busuk menyeruak ke dalam indera penciumannya dengan kuat. Akar-akar pohon beringin tua yang sebesar paha orang dewasa menjalar liar tak beraturan di atas tanah berlumut, menjadi jebakan mematikan bagi sepasang kaki keriput yang sudah tak mampu lagi berpijak lurus. Tuhan, jika di dalam hutan lebat ini adalah akhir perjalananku, ampuni dosa anakku Anton, tolong jangan hukum dia karena telah membuangku. Doa kakek Suryo terucap sangat lirih, terbawa hembusan angin malam yang membekukan segala hal di sekitarnya. Hatinya yang terlampau suci luar biasa masih saja terus mendoakan keselamatan bagi pria tiran yang telah menyiksanya tanpa henti. Namun, fisik rentanya sebagai manusia telah benar-benar mencapai batas absolut. Pandangannya yang sedari tadi berkabut putih kini berangsur-angsur berubah menjadi gelap gulita. Kepalanya berputar hebat, seolah baru saja dihantam godam besi yang panas. Perutnya yang kosong tanpa asupan makanan melilit begitu kejam, hingga rasanya seperti ada sebilah pisau berkarat yang diputar-putar secara brutal di dalam lambungnya. Detak jantungnya melemah secara drastis, berdetak hanya sekali dalam hitungan detik yang terasa sangat panjang. Kakek Suryo tidak kuat lagi. Ujung kakinya tersandung sebuah akar pohon berlendir yang menonjol keluar, dan seketika tubuh rentanya terjerembab keras ke depan, menghantam atas tanah basah yang sangat dingin. Wajahnya terbenam di antara tumpukan dedaunan mati dan lumpur hitam pekat khas hutan purba. Matanya perlahan terpejam rapat, membiarkan kegelapan mutlak merengkuh seluruh kesadarannya yang perlahan memudar. Terkapar sendirian tak berdaya menanti Dewa Maut menjemput di pintu gerbang neraka hijau yang menakutkan itu. Hujan badai yang sedari tadi mengamuk beringas akhirnya mereda, menyisakan rintik-rintik gerimis sedingin jarum es yang terus menusuk tanpa ampun membelah keheningan hutan larangan. Kabut putih pekat mulai turun perlahan, menyelimuti akar-akar pohon beringin raksasa yang berkelindan seperti ular-ular purba yang sedang tertidur. Di atas hamparan tanah yang kini telah berubah menjadi kubangan lumpur hitam bercampur dedaunan busuk, tubuh kakek Suryo terkapar tak berdaya bagaikan seonggok boneka kain usang yang dibuang pemiliknya. Wajah rentanya yang penuh keriput dan noda tanah memucat pasi, nyaris membiru di bawah cengkeraman udara malam yang membekukan darah. Helaan napasnya kini hanya berupa embusan sangat tipis yang hampir tak kasat mata, keluar satu demi satu dengan jeda yang menyiksa dari rongga dadanya yang ringkih. Detak jantung pria tua itu melambat drastis, berada tepat di ambang batas tipis antara alam dunia dan alam keabadian, bersiap menyerah pada kejamnya takdir yang mengusirnya dari rumah darah dagingnya sendiri. Di tengah kesunyian mematikan yang hanya diselingi suara tetesan air dari ujung daun, terdengar bunyi gesekan kasar dari arah semak-semak pakis berduri di pinggiran hutan. Sesosok tubuh mungil melangkah tertatih-tatih menembus kegelapan, menyeret sebuah karung plastik besar berbau anyir yang berisi botol-botol bekas, kardus basah, dan kawat berkarat. Itu adalah Bima, seorang bocah pemulung yang usianya bahkan belum genap 10 tahun. Tubuh kecilnya yang kurang gizi tampak tenggelam di dalam balutan sebuah kaos oblong dewasa yang penuh lubang dan luntur warnanya. Tulang rusuknya menonjol jelas dari balik kain basah itu, menggigil hebat setiap kali angin malam menyapu kulitnya yang dipenuhi kudis dan bekas luka. Kedua telapak kaki telanjangnya yang hitam dan kasar karena tak pernah mengenal alas kaki,
Terus melangkah meski harus menginjak dahan berduri, terbiasa dengan rasa sakit yang menjadi makanan sehari-harinya. Perut Bima berbunyi sangat nyaring. Suaranya meliuk-liuk perih bak pisau yang mengiris ususnya perlahan. Bocah malang itu sudah 2 hari penuh tidak menemukan sisa makanan apapun dari tong sampah perumahan elit yang selalu dijaga ketat oleh anjing-anjing galak. Tangan kirinya yang sekecil ranting kayu meremas erat-erat bagian dalam saku celana pendeknya yang robek, di mana tersembunyi harta karun paling berharga baginya malam ini. Sepotong kecil singkong rebus seukuran kepalan tangan bayi. Singkong itu setengah keras dan sedikit berpasir. Pemberian seorang nenek penjual gorengan yang kasihan padanya sore tadi. Niat hatinya, ia ingin menyimpan singkong itu untuk dimakan di bawah kolong jembatan agar ia tidak mati kelaparan dalam tidurnya malam ini. Air liur Bima menetes tanpa bisa ditahan. Membayangkan rasa singkong tawar itu mengisi lambungnya yang meronta-ronta. Namun ia menggigit bibir pucatnya kuat-kuat untuk menahan godaan lapar yang nyaris membuat pandangannya berkunang-kunang. Langkah tertatih Bima mendadak terhenti ketika mata bundarnya yang cekung menangkap sebuah gundukan mencurigakan di antara akar beringin besar, tak jauh dari tempatnya berdiri. Awalnya ia mengira itu adalah tumpukan karung goni bekas yang dibuang warga. Namun saat ia menyipitkan matanya menembus tirai gerimis dan kabut, jantung kecilnya serasa berhenti berdetak. Sosok itu menghembuskan napas yang membentuk kepulan uap tipis di udara. Bima melepaskan karung pemulungnya yang berat hingga jatuh berdebum ke atas lumpur. Lalu berlari-lari kecil dengan langkah tersandung-sandung menghampiri sosok tersebut. Rasa takutnya terhadap hantu hutan larangan seketika menguap, terkalahkan oleh naluri kemanusiaan murni yang bersarang di dada kurusnya. Bima berlutut di atas lumpur yang dingin, kedua lututnya yang penuh bekas luka goresan langsung terendam air kotor. Tangannya yang kotor dan gemetar ragu-ragu menyentuh bahu kakek Suryo. Rasa dingin yang menyengat seolah menyetrum jari-jari kecil bocah itu, menandakan betapa kritisnya kondisi pria renta di hadapannya. Dengan tenaga yang tersisa, Bima membalikan tubuh ringkih itu secara perlahan. Pemandangan yang tersaji di depan matanya seketika membuat air mata bocah itu tumpah tak terbendung. Ia melihat wajah tua yang begitu damai namun hancur oleh penderitaan, lutut yang menganga mengeluarkan darah segar bercampur lumpur, dan kemeja batik tipis yang sama sekali tak mampu menahan gigitan badai es. Bima teringat pada mendiang kakeknya sendiri yang meninggal dunia karena kedinginan di trotoar jalan setahun yang lalu, sebuah memori menyakitkan yang kini kembali mengoyak relung hatinya. "Kakek! Kakek bangun, kek!" Bisik Bima dengan suara parau yang pecah oleh isak tangis. Tangannya yang mungil berusaha menggosok-gosok dada dan lengan kakek Suryo dengan gerakan cepat, berharap gesekan itu bisa memberikan sedikit kehangatan buatan. "Kakek jangan mati di sini. Kakek harus bangun. Dingin sekali di sini, kek." Namun kakek Suryo tak memberikan respons apapun. Bibir pria tua itu semakin membiru pucat. Kelopak matanya tertutup rapat bagaikan patung marmer yang beku. Bima menyadari bahwa pria tua ini sedang berada di ambang kematian karena kedinginan dan kelaparan yang sangat ekstrim, persis seperti yang sering ia rasakan. Tanpa membuang waktu satu detik pun untuk berpikir tentang nasib lambungnya sendiri, Bima merogoh saku celananya yang basah. Ia mengeluarkan potongan singkong rebus terakhir miliknya, satu-satunya harapan agar ia bisa bertahan hidup malam ini. Tangan kecil yang bergetar itu mematahkan singkong menjadi potongan-potongan yang sangat kecil. Air mata Bima terus menetes, jatuh membasahi pipi keriput kakek Suryo. Bocah kecil berhati malaikat itu kemudian menunduk. Dengan sangat hati-hati ia menempelkan potongan kecil singkong yang telah ia hancurkan menggunakan jari-jarinya yang kotor namun penuh cinta kasih ke celah bibir kakek Suryo yang kaku. "Makan, kek. Telan sedikit saja biar kakek kuat, biar perut kakek hangat." Isak Bima terisak-isak, memohon pada Tuhan di tengah pekatnya hutan agar mukjizat itu datang. Jari telunjuk Bima dengan lembut mendorong makanan itu masuk, menyentuh lidah kakek Suryo yang dingin. Ia terus menggosok leher pria tua itu, memicu refleks menelan secara manual. Di saat anak kandung kakek Suryo membuang makanan ratusan juta rupiah hanya demi ego, bocah gelandangan yang kelaparan ini justru menyerahkan nyawanya melalui sepotong singkong keras demi menyelamatkan orang asing. Perlahan, kehangatan dari ketulusan absolut Bima seolah menembus alam bawah sadar kakek Suryo. Otot-otot leher pria renta itu bergerak lemah, memberikan refleks menelan yang sangat pelan. Gumpalan kecil karbohidrat itu berhasil melewati tenggorokannya yang mengering, memberikan letupan energi sekecil pijar lili namun cukup untuk menyalakan kembali detak jantungnya yang nyaris padam. Kakek Suryo terbatuk pelan, dada kurusnya bergetar hebat. Kelopak matanya yang terasa seberat bongkahan timah perlahan terbuka sedikit,
menatap dengan pandangan buram siluet kecil di atasnya yang menangis terisak sambil mengelus dadanya. Dalam kesadarannya yang masih berkabut tipis dan penuh rasa sakit, kakek Suryo menatap wajah kotor Bima. Pria tua itu mengira Tuhan telah mengirimkan seorang malaikat dari surga untuk menjemputnya. Namun saat matanya mulai fokus dan melihat kaus compang-camping serta air mata tulus yang membasahi wajah kurus anak itu, hati kakek Suryo hancur melebihi rasa sakit saat ia dibuang oleh Anton. Seorang anak yang tak memiliki apa-apa, yang bahkan tubuhnya sendiri sedang sekarat dimakan kelaparan, baru saja memberikannya kehidupan dari sisa-sisa napasnya sendiri. Tangan kakek Suryo yang gemetar lemah perlahan terangkat, dengan susah payah ia menyentuh pipi basah Bima, mengalirkan sebuah sumpah diam di dalam sanubarinya yang paling dalam, bahwa jika ia berhasil selamat dari malam neraka ini, ia akan memastikan bocah pemulung berhati malaikat ini mendapatkan seluruh isi dunia dan surga di dalamnya. Sepotong kecil singkong rebus yang lumat di dalam rongga mulut kakek Suryo bukanlah keajaiban medis yang bisa memulihkan tubuh rentanya, melainkan sebuah percikan kecil pembawa kehangatan yang sukses menahan laju malaikat maut. Pria tua itu terbatuk pelan, memuntahkan sedikit cairan lambung yang bercampur dengan tanah berlumut. Di bawah siraman gerimis yang perlahan mereda, matanya yang rabun dan cekung menatap wajah Bima yang membiru kedinginan. Bocah pemulung itu menggigil hebat. Bibirnya bergetar tak terkendali sementara tangannya yang sekecil ranting masih berusaha menggosok dada kakek Suryo. Kesadaran kakek Suryo mulai kembali, dan bersamaan dengan itu, rasa bersalah yang teramat dalam menyayat hatinya. Ia tidak rela jika bocah berhati malaikat ini harus mati kedinginan menemaninya di tengah hutan larangan yang mengutuk ini. Dengan tangan yang masih gemetar dan terasa sedingin es, kakek Suryo memaksakan diri meraih jemari kecil Bima, menggenggamnya dengan sisa-sisa tenaga kuli panggulnya yang telah sirna. "Pulanglah, malaikat kecilku," bisik kakek Suryo dengan suara yang nyaris terdengar seperti gesekan daun kering. Air matanya menetes menyatu dengan sisa lumpur di pelipisnya. "Kau sudah menyelamatkan nyawa kakek. Tubuhmu tidak akan kuat menahan udara beracun di hutan ini. Cepat lari, carilah tempat yang hangat. Kakek janji tidak akan mati malam ini. Pergilah, nak." Bima menggeleng kuat-kuat, meronta dengan tangisan tertahan, enggan meninggalkan pria tua yang baru saja ia selamatkan. Namun tatapan memohon dari kakek Suryo yang begitu tulus sekaligus memaksa, membuat Bima akhirnya menyerah. Setelah meletakkan karung goni basahnya untuk menutupi kaki kakek Suryo sebagai selimut seadanya, bocah itu berlari mundur sambil terus mengusap air mata, hingga siluet mungilnya tertelan utuh oleh kabut putih hutan. Kesunyian pekat kembali merajai malam. Kakek Suryo memejamkan mata, bersiap menanti rasa sakit dari hawa dingin yang perlahan kembali merayapi tulang rusuknya. Namun, kesunyian itu tiba-tiba dikoyak oleh sebuah suara yang mendirikan bulu roma. Dari kedalaman hutan yang gelap gulita, terdengar bunyi dahan-dahan raksasa patah berderak, disusul oleh desisan panjang yang sangat berat dan menggetarkan tanah di bawah punggung kakek Suryo. Suara itu dipenuhi nada penderitaan dan amarah yang begitu liar. Naluri dasar manusia manapun pasti akan memerintahkan kaki mereka untuk berlari menjauh dari sumber suara mematikan tersebut. Namun kakek Suryo telah kehilangan seluruh rasa takutnya. Ia sudah dibuang bagai sampah busuk oleh darah dagingnya sendiri. Tidak ada lagi teror di dunia ini yang bisa lebih menakutkan daripada pengkhianatan Anton. Justru, hati murninya menangkap frekuensi kesakitan dari suara desisan tersebut. Berbekal sebatang dahan kayu lapuk yang ia temukan di dekat tangannya, kakek Suryo memaksakan diri untuk merangkak, lalu berdiri terhuyung-huyung. Setiap kali lututnya yang terluka bergesekan dengan akar pohon yang menonjol, rasa nyeri yang luar biasa menjalar hingga ke ubun-ubun, membuat pandangannya berkunang-kunang. Namun ia terus menyeret kakinya yang kebas, melangkah menembus tirai semak berduri yang merobek kemeja batik lusuhnya, mengikuti insting kasih sayang yang memanggilnya dari dalam kegelapan pekat. Setelah berjalan belasan meter menembus rapatnya vegetasi purba, kakek Suryo tiba di sebuah area terbuka yang sedikit diterangi oleh bias cahaya bulan pucat. Pemandangan di hadapannya seketika membuat napasnya tertahan di tenggorokan. Di tengah hamparan lumut tebal, menggelepar seekor ular piton albino raksasa. Ukurannya sangat tidak masuk akal. Batangnya sebesar pelukan dua orang dewasa dengan panjang yang melampaui belasan meter. Sisiknya yang berwarna putih gading memancarkan kilau mistis di bawah cahaya bulan, bagaikan deretan mutiara raksasa yang disusun sempurna. Namun, makhluk agung penjaga hutan itu kini tengah meregang nyawa. Di bagian tengah tubuhnya, sebuah kawat baja tebal berkarat, perangkap buatan pemburu liar yang sangat kejam,
menjerat dalam-dalam hingga memotong lapisan sisik dan merobek dagingnya. Darah segar berwarna merah gelap mengalir deras, merendam hamparan lumut di sekitarnya dengan aroma anyir yang tajam. Sang piton raksasa menyadari kehadiran kakek Suryo. Makhluk itu seketika mengangkat kepalanya yang sebesar gentong air, memamerkan taring-taring melengkung yang mematikan sambil mendesis marah. Sepasang matanya yang berwarna merah delima menyala berkobar, memancarkan aura ancaman absolut yang memperingatkan manusia rapuh itu untuk mundur atau mati. Kakek Suryo sama sekali tidak bergeming. Ia tidak melihat monster pembunuh di depannya. Ia hanya melihat pantulan penderitaannya sendiri, sosok yang berdarah, kesakitan, dan dikhianati oleh kekejaman dunia. Assisted, tenanglah, makhluk indah. Kau juga sedang kesakitan, ya? Sama sepertiku. Gumam kakek Suryo dengan nada suaranya yang begitu lembut dan menenangkan, seolah sedang meninabobokan cucu kesayangannya. Tanpa keraguan sedikitpun, pria tua renta itu melangkah maju mendekati mulut maut. Mata rabun kakek Suryo yang terbiasa hidup di jalanan menangkap keberadaan tanaman merambat liar dengan daun berbentuk hati yang tumbuh menempel di pohon besar tak jauh dari ular itu. Ia tahu persis itu adalah daun sirih hutan, obat penutup luka alami yang sering ia gunakan saat kakinya robek terkena paku di pelabuhan. Dengan tangan bergetar, ia memetik segenggam daun tersebut, memasukkannya ke dalam mulutnya yang kering, lalu mengunyahnya dengan kuat. Getah daun yang sangat pahit dan sempat menyiksa lidahnya, bercampur dengan darah dari gusinya sendiri yang bengkak. Namun ia terus mengunyahnya hingga hancur menjadi pasta hijau pekat. Piton raksasa itu memajukan kepalanya, siap mematuk kakek Suryo kapan saja. Namun, saat telapak tangan keriput dan kasar milik pria tua itu terangkat perlahan ke udara, memancarkan aura ketulusan yang murni tanpa setitik pun niat buruk, insting buah sang hewan perlahan mereda. Ular itu mendesis pelan, menurunkan kepalanya yang mengerikan hingga sejajar dengan dada kakek Suryo. Dengan sentuhan yang selembut kapas, tangan gemetar kakek Suryo mengelus sisik dingin di kepala ular itu, sebelum ia berlutut tepat di samping luka robekan yang mengerikan. Ia memuntahkan kunyahan daun sirih hutan itu ke telapak tangannya, lalu menempelkannya perlahan-lahan ke atas daging ular yang menganga. Sang piton menggelepar sesaat, menahan perih. Namun entah bagaimana ia mengerti bahwa manusia lemah ini sedang mengobatinya. Setelah luka itu tertutup pasta daun, kakek Suryo memfokuskan sisa seluruh energi kehidupannya pada kawat baja yang melilit erat tubuh hewan tersebut. Ia memasukkan jari-jarinya yang rapuh dan berdarah ke celah kawat berkarat itu, mengabaikan tajamnya ujung baja yang kini menusuk telapak tangannya sendiri. Otot-otot leher kakek Suryo menegang keras, wajahnya memerah menahan sakit, dan dengan satu tarikan panjang yang diiringi erangan parau dari dasar tenggorokannya, ia berhasil melonggarkan dan mencabut pengunci perangkap mematikan tersebut. Kawat berdarah itu terlempar ke tanah dengan bunyi denting yang nyaring. Bersamaan dengan lepasnya jerat kematian itu, pertahanan fisik kakek Suryo hancur total. Rasa lelah, lapar, dan sakit yang melampaui batas kewarasan meledak di dalam kepalanya. Pandangan kakek Suryo seketika menjadi hitam legam. Ia tersenyum tipis, merasakan kelegaan yang luar biasa di relung hatinya, meski ia tahu malaikat maut akhirnya benar-benar datang menjemput. Hiduplah yang lama, jangan membiarkan dirimu diinjak-injak sepertiku, bisik kakek Suryo dengan embusan napas terakhir yang sangat lemah. Tubuh rentanya pun kehilangan keseimbangan, limbung ke depan, dan jatuh tak sadarkan diri, mendarat tepat di atas gulungan sisik hangat piton albino raksasa yang kini melingkari tubuh ringkihnya dengan protektif di tengah gelapnya hutan larangan. Sementara kakek Suryo terkapar meregang nyawa dengan dada berlumuran darah sambil memeluk sisik sedingin es ekor piton raksasa di tengah pekatnya hutan larangan, sebuah kontras yang begitu memuakkan tengah berlangsung di pusat kota metropolitan. Di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit berlapis kaca anti peluru, denting belasan gelas kristal bat carat yang beradu mengalun merdu membelah alunan musik jazz klasik live yang dimainkan oleh pemusik bayaran termahal. Ruangan penthouse eksklusif itu bermandikan cahaya keemasan dari lampu chandelier raksasa seharga miliaran rupiah yang menggantung angkuh di langit-langit. Aroma cerutu Kuba asli yang terbakar tajam berpadu dengan wangi parfum Tom Ford yang menyengat, menutupi udara dengan aroma kesombongan yang kental dan mencekik. Ini adalah pesta perayaan tertutup, sebuah perjamuan kaum elitis yang menganggap diri mereka sebagai dewa-dewa penentu nasib dunia, tempat di mana sepotong daging Wagyu A5 yang dihidangkan di atas piring porselen jauh lebih berharga daripada nyawa dan jerih payah ribuan rakyat jelata. Pintu ganda berbahan kayu mahoni terbuka lebar, dan Anton melangkah memasuki ruangan dengan dada dibusungkan sedemikian rupa, memancarkan aura arogansi buas yang tak terbendung.
Setelan jas bespoke jahitan tangan dari desainer ternama di Savile Row membalut tubuh kekarnya dengan sempurna, sementara sebuah jam tangan Richard Mille edisi terbatas melingkar angkuh di pergelangan kirinya, memantulkan cahaya berlian yang menyilaukan mata setiap kali ia menggerakkan tangan. Malam ini, ia adalah bintang utama bursa saham, sang Raja Lalim yang baru saja dinobatkan sebagai direktur utama proyek ekspansi Mega Resort. Ia berjalan di atas karpet merah tebal buatan Turki dengan langkah mengentak, disambut oleh riuh tepuk tangan meriah dari jajaran investor asing bermata serakah dan politisi korup yang telah lama mengincar hamparan tanah perawan di wilayah utara, hutan larangan. Di sisinya, Rika memeluk lengannya dengan sangat erat, memamerkan gaun malam sutra hitam bertabur Swarovski dan kalung berlian rona merah yang harganya bisa memberi makan seluruh gelandangan di kota itu selama 10 tahun penuh. Sambil mengangkat segelas sampanye Dom Perignon yang gelembung-gelembung keemasannya menari-nari menembus bias cahaya, Anton memberikan isyarat angkuh menggunakan tangan kirinya agar ruangan megah itu senyap. Sebuah senyum miring yang sangat merendahkan tercetak jelas di bibirnya. Dengan suara baritonnya yang menggelegar merobek kesunyian penthouse tersebut, Anton mengumumkan kemenangannya. Ia menyatakan dengan dada membusung bahwa mulai esok pagi, tepat saat matahari terbit, belasan ekskavator raksasa dan buldoser lapis baja miliknya akan bergerak maju bagaikan tank medan perang, siap meratakan setiap jengkal pohon beringin tua dan semak belukar di hutan larangan tanpa menyisakan satu dahan pun untuk berdiri. Kalian dengar baik-baik, saudara-saudara. Suara Anton menggema pongah. Sorot matanya menajam menatap satu persatu wajah para taipan tamak di ruangan itu. Orang-orang udik di pinggiran kota sana selalu bergetar ketakutan membicarakan mitos murahan tentang kutukan Ratu Ular, atau pemilik misterius yang menjaga hutan larangan. Otak-otak melarat mereka tertinggal di zaman batu. Di mataku, tidak ada kutukan gaib, tidak ada mitos, dan sama sekali tidak ada penguasa rahasia yang tidak bisa kutendang keluar. Kekuatan yang paling absolut di dunia ini adalah apa yang ada di dalam rekening bankku. Uangku bisa membeli nyawa, membungkam hukum pidana, dan bahkan menyuap malaikat maut sekalipun jika ia berani menghalangi mega proyek triliunan rupiah ini. Seorang investor tambun bermata sipit yang tengah bersandar di sofa kulit sambil mengisap cerutunya dalam-dalam, menyeringai meremehkan. Pria itu menyela pidato Anton, mempertanyakan dengan nada mengejek tentang desas-desus penjagaan ketat oleh kelompok berbaju hitam tak dikenal di batas hutan yang sering membuat para pekerja konstruksi lari terbirit-birit. Mendengar keraguan murahan itu, Rika yang berdiri di sebelah suaminya melepaskan tawa melengkingnya yang menyayat telinga bak suara gagak. Wanita sosialita itu mengibaskan tangannya yang dipenuhi cincin berlian seolah sedang mengusir sekawanan lalat kotor dari wajahnya. Jangan pernah meremehkan ketegasan suamiku yang luar biasa ini, tuan-tuan. Potong Rika dengan nada lantang yang dipenuhi rasa bangga beracun. Matanya mendelik dramatis memamerkan kekejaman yang tak wajar. Anton adalah pria tanpa belas kasihan. Hatinya terbuat dari baja beton. Jangankan preman penjaga hutan murahan, malam kemarin saja, ia baru saja mengusir seekor parasit tua penyakitan berbau selokan busuk, yang kebetulan memiliki darah yang sama dengannya, keluar dari gerbang rumah kami ke tengah amukan badai pembeku tulang. Dia menendang bangkai hidup itu layaknya anjing kurap, hanya karena mengotori ujung sepatunya. Jika suamiku saja bisa membuang masa lalunya ke tempat sampah tanpa berkedip, apalagi hanya sekadar meratakan sepetak hutan tak bertuan. Anton sama sekali tidak menunjukkan raut penyesalan atau rasa malu sedikit pun dengan penuturan istrinya yang brutal tersebut. Justru, rahangnya mengeras karena bangga, seolah mengusir ayah kandungnya yang sekarat adalah sebuah prestasi medali emas. Ia menatap tajam ke arah para taipan yang kini mengangguk-angguk setuju dengan kekejamannya. Anton menegaskan tanpa setitik pun keraguan bahwa baginya, manusia miskin yang tidak bisa menghasilkan dividen tak lebih dari sekadar tumpukan sampah organik yang menghalangi jalan tol kesuksesannya. Ia mengklaim bahwa kelemahan terbesarnya sebagai manusia telah ia bunuh semalam, membiarkannya membusuk menjadi pupuk di pinggir jalan tol aspal. Anton menenggak habis sampahnya mahalnya dalam satu tegukan rakus, lalu membanting gelas kristal itu ke lantai marmer hingga hancur berkeping-keping, menciptakan suara pecah yang memekakkan telinga. Ia bersumpah di atas pecahan kaca itu, siapapun yang berani berdiri menghalangi moncong ekskavatorku besok pagi, entah itu warga desa yang menangis mengemis, aktivis lingkungan berotak udik, preman bayaran, atau bahkan entitas yang mengaku sebagai pemilik sahutan larangan itu sendiri, aku akan menggilas mereka hidup-hidup. Aku akan menghancurkan tulang belulang mereka dan menjadikannya campuran tumbal pondasi beton resor bintang 7 milikku. Riuh tepuk tangan dan tawa serakah kembali meledak memenuhi penthouse mewah tersebut,
merayakan kebejatan moral parah yang mereka agungkan sebagai ketegasan bisnis kelas atas. Namun, di tengah pesta pora yang memabukkan dan dibutakan oleh harta itu, tak ada satupun dari para konglomerat tamak tersebut yang menyadari perubahan cuaca yang sangat janggal dan mencekam tepat di luar dinding kaca jendela anti peluru. Awan hitam pekat yang menggulung di ufuk utara, tepat di atas teritori hutan larangan, mendadak memancarkan kilatan petir tanpa suara yang menyambar-nyambar dengan formasi yang tidak wajar. Kilat itu membentuk siluet raksasa menyerupai sisik ular yang meliuk-liuk menyala hijau di udara malam. Suhu udara di dalam ruangan berlapis karpet tebal dengan sistem pemanas sentral tercanggih itu, entah mengapa tiba-tiba anjlok secara drastis dalam hitungan detik. Kaca-kaca tebal seketika berembun tebal dan mengeluarkan suara retakan halus yang mengerikan. Anton sempat terdiam, merinding hebat sesaat sambil menggosok tengkuknya yang mendadak terasa sedingin bongkahan es, seolah baru saja dilewati oleh embusan napas kematian yang menembus kulit. Pria arogan itu kembali tertawa menepis ketakutannya. Tanpa pernah tahu bahwa jauh di kedalaman neraka hijau yang ia remehkan, tetesan darah dan pengorbanan tanpa pamrih dari sang ayah yang ia buang baru saja mengikat takdir, membangunkan entitas penguasa absolut berkekuatan tak terbatas yang kini bersiap mencabut seluruh kekayaan dan nyawanya hingga tak bersisa. Matahari pagi menyingsing dengan enggan. Sinarnya yang pucat tertahan oleh sisa-sisa kabut tebal yang masih menyelimuti perbatasan hutan larangan. Kesunyian purba yang selama ribuan tahun menjaga keagungan kawasan hijau itu, mendadak dikoyak habis-habisan oleh deru memekakan telinga dari belasan monster mekanik berbahan bakar diesel. Konfu ekskavator raksasa berwarna kuning terang dengan moncong baja yang bergerigi tajam merayap maju bagaikan barisan predator kelaparan, siap menancapkan taring-taring besinya ke dalam lambung bumi. Asap hitam pekat mengepul dari cerobong-cerobong pembuangan, meracuni udara pagi yang basah dan menggantikan aroma embun pegunungan dengan bau solar yang menyengat. Di belakang alat-alat berat pengeruk tanah itu, iring-iringan mobil SUV mewah berwarna hitam legam melaju pelan, membawa sosok yang merasa dirinya sebagai Tuhan baru atas tanah tersebut. Pintu salah satu mobil kelas atas itu terbuka, dan Anton melangkah turun dengan arogansi yang meluap-luap, menginjakan sepatu bot proyek berlapis baja mahalnya ke atas tanah berlumpur tanpa sedikit pun keraguan. Pria itu mengenakan kemeja kerja sutra berwarna gelap yang lengannya digulung hingga siku, menampilkan jam tangan mewahnya yang tetap melekat angkuh di pergelangan tangan, dipadukan dengan kacamata hitam desainer yang menutupi sepasang mata serakahnya. Di sekelilingnya, puluhan preman bayaran bertubuh kekar dengan tato garang di sekujur lengan berdiri siaga, dibayar mahal untuk memastikan tidak ada satupun warga kampung atau aktivis lingkungan berotak udik yang berani menghalangi mega proyek triliunan rupiah ini. Anton menghirup udara bercampur asap knalpot itu dalam-dalam, menyeringai lebar membayangkan deretan menara resor bintang 7 yang sebentar lagi akan berdiri mengangkang di atas tanah yang selama ini ditakuti oleh warga setempat. Namun, senyum culas di bibir Anton mendadak luntur saat suara decitan logam yang sangat keras terdengar merobek udara. Ekskavator raksasa di barisan paling depan, yang hanya berjarak belasan meter dari batas pepohonan purba, tiba-tiba mematikan mesin pengeruknya dan berhenti total. Rantai-rantai besinya bergemeretak menahan laju. Anton mendecak marah, otot rahangnya berkedut keras. Dengan langkah lebar dan napas memburu, ia menerobos barisan preman pengawalnya, meneriaki sang operator alat berat dari bawah dengan cacian kasar, mempertanyakan alasan bodoh apa yang membuat mesin bernilai miliaran rupiah itu berhenti bekerja di detik-detik krusial pembabatan lahan. Sang operator menunjuk arah depan moncong baja ekskavator dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi memancarkan keraguan yang membuat darah Anton mendidih. Anton melangkah maju, memutari tumpukan tanah galian, dan bersiap memuntahkan seluruh caci maki yang ada di ujung lidahnya. Namun, kata-kata kasar itu seketika tersangkut di tenggorokannya. Di depan moncong baja ekskavator yang menganga layaknya mulut monster buas, berjarak hanya 1 jengkal dari kematian, berdiri sesosok manusia yang penampilannya lebih menyerupai mayat hidup yang bangkit dari liang lahat. Tubuh ringkih itu terbalut kemeja batik usang yang kini robek-robek parah dan berubah warna menjadi coklat kehitaman akibat noda lumpur dan darah kering. Pria tua itu berdiri terhuyung-huyung, merentangkan kedua tangannya yang kurus kering dan gemetar hebat seolah ingin memeluk udara, berusaha menjadi perisai hidup bagi semak belukar hutan larangan di belakangnya. Saat wajah keriput yang dipenuhi luka memar dan goresan ranting itu perlahan terangkat menatap ke arahnya, mata Anton membelalak lebar. Jantungnya berdegup kencang sesaat. Itu adalah kakek Suryo, ayah kandung yang semalam ia tendang ke tengah badai dan ia yakini sudah mati membusuk di pinggir selokan. Bukannya merasa iba atau bersalah melihat kondisi ayah kandungnya yang hancur lebur di ambang kematian,
Ego Anton justru meledak membakar sisa-sisa kewarasannya. Wajah tampan pria itu memerah padam. Urat-urat di pelipisnya menonjol keluar bagaikan cacing kepanasan. Ia merasa sangat dihina. Di depan puluhan anak buah dan mandor proyeknya, ayah yang sangat ia benci karena kemiskinannya ini dengan sengaja muncul mempermalukan dirinya. Anton melangkah menerjang genangan lumpur, mendekati kakek Suryo dengan kepalan tangan yang mengeras sekuat batu, tak mempedulikan cipratan kotoran yang mengotori celana mahalnya. Ia menatap kakek Suryo dengan pandangan setajam silet berkarat, memancarkan kebencian murni yang mampu membekukan darah siapa saja yang melihatnya. Kau rupanya benar-benar bangkai hidup yang menolak untuk mati. Hah? Raung Anton dengan suara yang menggelegar mengalahkan deru mesin diesel di sekitarnya. Pria itu mencengkeram kerah baju kakek Suryo yang sudah lapuk, menarik tubuh rentannya yang seringan kapas, hingga ujung jari kaki pria tua itu nyaris terangkat dari tanah. Kau pikir dengan berdiri memelas di sini seperti gembel kurapan, memamerkan luka-luka menjijikanmu, aku akan membatalkan proyek miliaran rupiah ini? Kau sengaja ingin membuatku terlihat buruk di depan anak buahku. Iya. Jawab, tua bangka. Napas kakek Suryo berhembus sangat pelan dan terputus-putus. Setiap tarikan napas terasa seperti ada ribuan pecahan kaca yang merobek paru-parunya. Darah segar menetes perlahan dari sudut bibirnya yang pecah. Namun sepasang mata sayunya menatap tepat ke dalam manik mata anak kandungnya dengan keteguhan yang tak masuk akal. Jangan, Anton. Bapak mohon, nak, bisik kakek Suryo. Suaranya sangat parau dan bergetar hebat, nyaris tak terdengar di tengah keributan. Tangan keriputnya yang dipenuhi luka bekas kawat baja mencoba menggenggam pergelangan tangan Anton, bukan untuk melawan, melainkan memohon belas kasih. Hentikan mesin-mesin ini. Jangan masuk ke dalam hutan. Di dalam sana ada kehidupan suci yang sedang terluka parah. Kalau kau menghancurkan tempat ini, kau akan membangunkan kutukan yang tidak akan bisa kau bayar dengan seluruh hartamu. Biarkan bapak mati di sini menjadi tumbal. Tapi jangan sentuh hutan ini. Kakek Suryo sama sekali tidak mempedulikan nyawanya sendiri. Ia tahu persis bahwa tepat belasan meter di belakangnya, tersembunyi di balik semak pakis raksasa, sang piton albino penjaga hutan sedang terbaring lemah memulihkan diri setelah ia lepaskan dari jerat mematikan semalam. Jika ekskavator ini maju satu langkah saja, monster baja itu akan menggilas hewan agung tersebut hingga hancur. Ia rela tubuhnya yang sudah rapuh ini, hancur digiling rantai besi asalkan makhluk malang itu tetap hidup. Anton tertawa meledak. Tawanya terdengar sangat mengerikan dan sinting, menggema memantul di antara batang-batang pohon raksasa. Ia menghempaskan tubuh ayahnya dengan kasar, hingga kakek Suryo terjerembab jatuh menghantam kubangan lumpur hitam di depan rantai ekskavator. Kutukan? Kehidupan suci. Otak udikmu itu rupanya sudah benar-benar hancur karena kelaparan. Desis Anton, berjongkok satu lutut di dekat wajah ayahnya sambil menunjuk-nunjuk hidung pria tua itu. Satu-satunya kutukan di dalam hidupku adalah kenyataan bahwa aku lahir dari benih gembel melarat sepertimu. Kau pikir aku peduli pada nyawa serangga, monyet, atau ular berbisa di dalam sana? Aku akan meratakan semuanya, dan kalau kau tidak menyingkir dari depan rantai baja ini sekarang juga, aku bersumpah demi langit dan bumi, aku sendiri yang akan memerintahkan operator itu untuk melindas tubuh berbau tanah kuburanmu ini dan menjadikan tulang rusukmu sebagai pondasi jalan tol resor ini. Mendengar ancaman mematikan dari mulut anak yang dulu ia besarkan dengan air mata dan keringat darah, kakek Suryo tidak beranjak satu inci pun. Pria renta itu perlahan mengangkat kepalanya dari lumpur, menopang tubuh kroposnya dengan kedua siku yang gemetar. Ia tidak menyingkir. Justru, dengan sisa tenaga terakhir yang ia kumpulkan dari dasar jiwanya yang terdalam, kakek Suryo menyeret tubuhnya kembali ke depan moncong ekskavator. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mengalirkan doa kepasrahan, dan bersiap menyambut hantaman besi seberat puluhan ton. Kesabaran dan pengorbanan absolut ini, yang tak terlihat oleh mata serakah manusiawi Anton, sedang diamati secara lekat oleh sepasang mata merah delima menyala dari balik pekatnya kegelapan hutan, menjadi saksi bisu dari puncak kehancuran harga diri seorang ayah yang akan segera memicu murka tak terbatas dari sang penguasa alam yang sesungguhnya. Deru mesin bertenaga ratusan tenaga kuda dari belasan ekskavator itu menggeram bagaikan paduan suara dari neraka, menggetarkan tanah basah di perbatasan hutan larangan. Namun, suara bising itu seolah menguap begitu saja, tergantikan oleh keheningan yang mencekam tatkala ketegangan antara ayah dan anak kandung itu mencapai titik puncaknya. Kakek Suryo, dengan tubuh kurusnya yang gemetar hebat bagaikan sehelai daun kering yang diterpa badai,
tetap menolak untuk menggeser posisi berdirinya meski hanya 1 milimeter. Mata tuanya yang berkabut menatap lurus ke arah moncong baja pengeruk tanah yang hanya berjarak sekepalan tangan dari wajahnya. Ia telah membulatkan tekad absolut di dalam hatinya yang terluka. Jika mesin pembunuh ini ingin melangkah masuk dan menghancurkan tempat sang piton albino bernaung, mereka harus menggilas tulang belulangnya terlebih dahulu. Keberanian yang lahir dari kepasrahan mutlak ini justru menjadi pemantik bahan peledak bagi ego raksasa sang anak. Melihat keras kepalanya sang ayah, urat-urat kemarahan bermunculan di leher dan dahi Anton, berkedut keras menahan emosi yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Rasa malu karena ditantang oleh sosok berpenampilan gembel di depan puluhan preman bayaran dan mandor proyeknya, seketika membutakan mata batin pria berjas mahal tersebut. Dengan langkah mengentak yang memercikan lumpur kotor kemana-mana, Anton menerjang maju memangkas jarak. Tidak ada lagi sisa-sisa kesopanan atau rasa hormat manusiawi yang tersisa di dalam sanubarinya. Tanpa memberikan peringatan sekecil apapun, pria bertubuh tegap itu mengayunkan kaki kanannya yang terbalut sepatu bot proyek berlapis baja, menendang telak tepat di ulu hati kakek Suryo dengan tenaga penuh. Tubuh ringkih yang hanya berbalut kulit keriput dan kemeja batik lapuk itu terangkat sesaat dari tanah sebelum akhirnya terhempas keras ke belakang. Kakek Suryo jatuh berdebum. Punggung bungkuknya menghantam kubangan lumpur hitam yang sangat dingin dan berbau busuk. Napas pria tua itu seketika putus. Ia megap-megap seperti ikan yang dilempar ke daratan. Kedua tangannya yang penuh kapalan meremas dada kurusnya yang terasa seolah baru saja dihantam oleh godam raksasa. Rasa sakit yang luar biasa melumpuhkan saraf-saraf tubuhnya, membuat pandangannya berputar hebat. Belum sempat pria renta itu menarik oksigen untuk meredakan rasa perih di paru-parunya, sebuah bayangan gelap menutupi wajahnya. Anton sudah berdiri mengangkang di atas tubuh rentanya, menatapnya dengan tatapan bengis bagaikan iblis yang kelaparan akan darah. Kau pikir kau siapa berani mengatur-atur hidupku dan proyekku? Hah? Kau ini cuma parasit tua berbau bangkai yang tidak punya harga diri. Bentak Anton dengan suara menggelegar. Suaranya terdengar sangat memekakan telinga mengalahkan deru mesin diesel di sekeliling mereka. Pria arogan itu membungkuk. Jari-jarinya yang kasar mencengkeram erat rahang kakek Suryo, memaksa wajah keriput yang berlumuran lumpur itu untuk menatapnya. Dengan gerakan yang sangat merendahkan, Anton meludah tepat ke sisi wajah ayahnya. Aku yang membesarkan namaku sendiri. Aku yang mencari uang ratusan miliar ini. Dan kau, gembel penyakitan, berani-beraninya berdiri di depanku seolah kau punya kuasa atas tanah ini. Anton, sadarlah, nak. Rintih kakek Suryo dengan suara yang nyaris tak terdengar. Air mata kepedihan mengalir dari sudut matanya, menyapu noda lumpur di pipinya, menyisakan jejak basah yang menyayat hati. Bibirnya yang pecah-pecah bergetar memaksakan sebuah senyuman getir, memandang wajah penuh amarah anak kandungnya bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam. Uang yang kau banggakan itu akan membakar jiwamu sendiri. Hutan ini bukan milik manusia. Jika kau terus memaksa masuk, kehancuranmu tidak akan bisa dihindari. Biarkan bapak yang menanggung semuanya, tapi kembalilah, nak, pulanglah. Alih-alih tersentuh, kata-kata tulus itu justru meledakkan batas kewarasan Anton. Pria itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara, lalu dengan kekuatan penuh ia menampar keras pipi kiri ayahnya. Plak! Suara tamparan itu bergema tajam, membuat beberapa preman bayaran di belakang mereka terkesiap mundur. Kepala kakek Suryo terlempar ke samping, membentur tanah basah dengan keras. Darah segar berwarna merah pekat seketika menyembur dari robekan di sudut bibir dan hidungnya, menetes deras mewarnai genangan lumpur coklat di bawahnya. Telinga kakek Suryo mendenging hebat, rasa kebas menyelimuti separuh wajahnya. Namun, rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan hancurnya hati seorang ayah yang martabatnya sedang diinjak-injak hingga rata dengan tanah oleh darah dagingnya sendiri di hadapan puluhan pasang mata yang menatap tanpa belas kasihan. Makan tanah berlumpur ini, tua bangka, teriak Anton seperti orang kesetanan. Ia meletakkan sol sepatu bot bajanya tepat di atas belakang kepala kakek Suryo, menekan wajah keriput ayahnya itu dalam-dalam ke dalam genangan lumpur pekat. Rasakan bagaimana rasanya hidup di bawah telapak kakiku. Tanah kotor inilah satu-satunya tempat yang pantas untuk kasta serendah dirimu. Kau bilang ada penguasa di hutan ini. Panggil dia ke sini sekarang. Panggil, biar ku injak kepalanya sama seperti aku menginjak kepalamu hari ini. Kakek Suryo tidak meronta, tidak membalas dendam, apalagi mengutuk. Di tengah rasa sesak karena mulut dan hidungnya tersumbat air lumpur yang berbau busuk,
Ia memejamkan mata rapat-rapat. Hatinya yang murni mengucap doa pengampunan yang tak berujung, bersedia menanggung seluruh penderitaan ini asalkan karma buruk tidak jatuh kepada anak laki-lakinya. Saat Anton mengangkat kakinya dengan dengusan jijik, kakek Suryo terbatuk hebat, memuntahkan campuran darah hitam dan lumpur dari kerongkongannya. Tubuhnya kini tak lebih dari seonggok daging bernapas yang telah kehilangan seluruh daya untuk bangkit. Anton berbalik memunggungi ayahnya, mengusap tangannya yang kotor pada celana mahalnya dengan ekspresi memuakan. Ia mendongak menatap operator ekskavator yang sedari tadi pucat pasi melihat kebrutalan bosnya. "Tunggu apa lagi, bodoh? Nyalakan mesinmu," perintah Anton dengan telunjuk yang menuding tajam ke arah moncong besi. "Gali tanah ini dalam-dalam, hancurkan semak belukar itu, dan kubur bangkai hidup ini bersama galian pertamamu. Jadikan tubuh bau tanahnya sebagai tumbal pondasi beton resor kita hari ini juga. Siapapun yang berani membantahku, akan kupecat dan kuhancurkan keluarganya." Sang operator menelan ludah dengan susah payah. Tangannya gemetar hebat saat menarik tuas kendali utama. Mesin pengeruk raksasa itu meraung marah. Rantai besinya bergemeretak maju. Moncong baja bergigi tajam seberat belasan ton perlahan terangkat tinggi ke udara, lalu mulai menukik turun dengan kecepatan mematikan, bersiap menancap dan menghancurkan tubuh ringkih kakek Suryo yang masih terkapar tak berdaya di atas lumpur, tepat di ambang batas wilayah suci tersebut. Namun, tepat di detik ketika bayangan kematian absolut nyaris merenggut nyawa kakek Suryo, semesta memberikan respons atas tantangan yang dilontarkan oleh kesombongan manusia. Tiba-tiba, tanpa ada sedikitpun awan mendung atau pertanda cuaca buruk, langit pagi di atas hutan larangan berubah menjadi hitam legam dalam sekejap mata, menelan matahari hingga tersisa kegelapan pekat bagaikan malam tanpa bintang. Udara yang semula panas oleh asap knalpot mendadak anjlok ke titik beku, menghembuskan angin sedingin es yang membawa aroma semerbak bunga kantil bercampur bau amis darah segar. Ekskavator raksasa itu mendadak mati total. Layar panelnya berkedip merah sebelum padam seluruhnya, menolak perintah mekanis apapun. Anton terhuyung mundur. Kacamata hitamnya merosot saat hawa dingin menusuk tulang sumsumnya. Dan di tengah keheningan mencekam yang meresap ke dalam pori-pori setiap preman yang kini mulai bergetar ketakutan, sebuah suara desisan panjang yang sangat berat, berfrekuensi rendah, dan mengguncang tanah bagaikan gempa bumi tektonik, bergema membelah dari kedalaman hutan. Sebuah kekuatan gaib dan purba baru saja terbangun dari tidur lelapnya, bersiap untuk turun ke dunia manusia dan membalaskan dendam dari setiap tetes air mata yang jatuh dari pria suci penjaga hutan tersebut. Kegelapan absolut yang merengkuh perbatasan hutan larangan bukanlah sekadar perubahan cuaca belaka, melainkan manifestasi fisik dari murka alam semesta yang telah mencapai ambang batasnya. Suhu udara yang anjlok drastis ke titik beku membuat genangan lumpur coklat pekat di bawah tapak sepatu bot lapis baja Anton perlahan mengeras menjadi kristal-kristal es. Di tengah keheningan yang mematikan saraf itu, deru mesin belasan ekskavator raksasa yang beberapa detik lalu menggeram bagaikan predator, kini mati total bagai rongsokan besi tua yang tak berguna. Namun, teror sesungguhnya baru saja dimulai. Suara gemerisik basah yang mengerikan mulai terdengar dari segala penjuru, bergesekan dengan dedaunan kering dan bebatuan, menciptakan simfoni kematian yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Dari balik rimbunnya semak pakis dan akar beringin yang membusuk, ribuan pasang mata pipih berwarna kuning kemerahan menyala terang di tengah kegelapan, menatap tajam ke arah barisan manusia serakah yang berani menodai kesucian tanah tersebut. Lautan sisik berbisa mulai mengalir keluar dari perut hutan bagaikan air bah yang tak terbendung. Ratusan kobra hitam pekat, ular berbisa hijau neon, hingga piton seukuran paha orang dewasa meliuk-liuk membentuk barikade hidup yang mengepung konfu alat berat tersebut hanya dalam hitungan detik. Beberapa preman bertato yang tadinya berdiri pongah membusungkan dada, kini menjatuhkan tongkat besi dan parang mereka dengan tangan bergetar hebat. Lutut mereka lemas tak bertulang. Beberapa di antaranya bahkan langsung mengompol di celana saat seekor king cobra berukuran raksasa mengangkat tubuhnya setinggi dada manusia, mengembangkan tudungnya sambil mendesis memamerkan taring beracun tepat di depan wajah mereka. Anton, yang beberapa saat lalu menobatkan dirinya sebagai Tuhan atas nyawa ayahnya sendiri, kini berdiri mematung dengan rahang terkunci rapat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya. Jantungnya memukul-mukul rongga dada bagaikan burung kecil yang terjebak di dalam sangkar baja. Kesombongannya menguap tak bersisa, digantikan oleh teror primitif yang melumpuhkan akal sehat. Di tengah kepanikan yang membungkam mulut para pendosa itu, kabut putih yang sedari tadi menggantung tebal tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian, seolah memberikan jalan bagi sosok penguasa sejati untuk turun ke medan penghakiman.
Dari balik tabir mistis tersebut, melangkah sesosok wanita yang auranya memancarkan keagungan absolut sekaligus ancaman mematikan. Nyai Nawang, sang triliuner misterius pemilik sah seluruh teritori hutan larangan, berjalan dengan keanggunan yang menentang nalar. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrud yang disulam dengan benang emas bermotif sisik naga, menjuntai menyapu tanah berbatu namun anehnya tak menyentuh setitik pun noda lumpur. Wajahnya yang memukau bak pahatan Dewi Pualam memancarkan ekspresi sedingin bongkahan es di kutub utara. Di belakangnya, barisan pria berjas hitam legam dengan tatapan kosong dan mematikan berbaris rapi layaknya pasukan bayangan tak terkalahkan, membawa dokumen demi dokumen berstempel merah yang mampu meruntuhkan perekonomian satu negara. Mata tajam Nyai Nawang yang berwarna kecoklatan menyapu seluruh area kekacauan itu, menghentikan langkah anggunnya saat indera mistisnya menangkap bau darah yang sangat menyengat. Tepat pada saat itu, sebuah desisan panjang dan berat kembali membelah udara. Dari arah belakang sang nyai, meluncur pelan seekor ular piton albino raksasa yang ukurannya jauh melampaui nalar manusia. Tubuhnya yang seputih gading dan memancarkan kilau mutiara merayap melewati barisan ekskavator yang lumpuh. Anton menelan ludahnya yang terasa seperti kerikil tajam, matanya membelalak ngeri, menduga monster buas itu akan langsung menelan bulat-bulat tubuh ayahnya yang terkapar berlumuran darah di atas lumpur. Namun, alih-alih membuka rahangnya untuk memangsa, piton raksasa itu justru melingkarkan tubuh hangatnya yang masif di sekeliling tubuh ringkih kakek Suryo dengan sangat lembut dan protektif. Hewan agung itu meletakkan kepalanya yang besar di samping dada kakek Suryo yang naik turun dengan lemah, menatap tajam ke arah Anton dengan mata merah menyala yang menyimpan dendam ribuan tahun. Nyai Nawang melihat gulungan kawat baja berkarat yang tergeletak tak jauh dari sana, lalu menatap telapak tangan kakek Suryo yang robek parah dan membiru. Sang Ratu Ular, wanita penguasa yang kekayaannya mampu membeli nyawa seluruh petinggi di negeri ini, seketika memahami pengorbanan absolut macam apa yang telah dilakukan oleh pria tua berpenampilan lusuh tersebut semalam. Tanpa mempedulikan gaun sutra zamrudnya yang bernilai miliaran rupiah, Nyai Nawang melangkah maju menembus genangan air kotor, lalu menjatuhkan kedua lututnya dengan keras tepat di atas kubangan lumpur hitam yang berbau busuk. Semua orang di tempat itu, termasuk Anton yang masih mematung dengan wajah sepucat mayat, menahan napas tak percaya melihat pemandangan yang mustahil tersebut. Seorang wanita pemegang tahta tertinggi dunia bawah, bersimpuh di dalam kubangan kotoran hanya demi seorang gembel yang baru saja diinjak-injak bagai sampah. Dengan sentuhan tangan yang selembut kepakan sayap malaikat, Nyai Nawang mengangkat kepala kakek Suryo yang dipenuhi noda darah dan lumpur pekat, menyandarkannya ke atas pangkuannya yang beralaskan sutra mahal. Air mata bening mulai menggenang di pelupuk mata sang penguasa yang selama ini tak pernah menangis untuk siapapun. Wanita elegan itu menundukkan kepalanya. Lalu dengan penuh takzim dan penghormatan tertinggi yang menggetarkan relung jiwa, ia mencium punggung tangan keriput kakek Suryo yang kasar, kotor, dan berbau pesing tersebut di hadapan puluhan pasang mata yang membelalak ngeri. Kau telah memberikan napasmu untuk menyelamatkan belahan jiwaku di saat manusia lain memilih menjadi iblis, Bapak. Bisik Nyai Nawang dengan suara yang bergetar menahan tangis, mengusap lembut pipi kakek Suryo yang memar parah menggunakan sapu tangan sutranya. Ia kemudian memutar kepalanya perlahan, menatap lurus ke arah Anton dengan tatapan yang seketika mengubah udara di sekitar mereka menjadi pedang es yang siap memenggal leher. Suara sang ratu kini berubah menjadi gema otoritas yang menggelegar, merobek gendang telinga siapapun yang mendengarnya, mengumumkan dengan lantang bahwa pria tua yang berlumuran darah di pangkuannya ini, mulai detik ini dan selamanya, adalah ayah angkat sekaligus majikan tunggal atas seluruh harta, tahta, dan nyawa di wilayah kekuasaannya. Nyai Nawang bersumpah dengan nada yang syarat akan kutukan mematikan, bahwa siapapun yang berani membuat satu helai saja rambut pria suci ini terjatuh, apalagi berani menginjak kepalanya ke dalam lumpur, akan ia cabut nyawanya dari akar hingga tak tersisa sedikitpun sisa-sisa peradabannya di muka bumi. Mendengar deklarasi absolut yang menjatuhkan vonis mati atas kesombongannya tersebut, kaki Anton tak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Lutut pria yang mengenakan celana desainer puluhan juta itu patah, menghantam lumpur basah dengan bunyi debum yang menyedihkan. Ia bersimpuh di depan wanita yang kini menguasai nyawanya, menatap ngeri pada sosok ayah kandung yang selalu ia ludahi dan ia buang bagai sampah, yang kini ternyata bersandar di atas pangkuan singgasana penguasa tertinggi yang mampu meremukkan tulang belulangnya hanya dengan satu jentikan jari yang elegan. Jauh di balik rimbunnya kanopi mematikan hutan larangan, tersembunyi dari pandangan dunia fana dan jangkauan satelit tercanggih sekalipun, berdiri megah sebuah istana rahasia yang kemewahannya melampaui akal sehat manusia. Bangunan berarsitektur klasik Eropa yang dipadukan dengan sentuhan mistis Nusantara itu,
berlapiskan marmer Pualam murni tanpa celah. Di salah satu kamar utama yang luasnya menyamai lapangan sepak bola, aroma amis darah dan lumpur busuk yang selama ini melekat pada kakek Suryo perlahan menguap, digantikan oleh semerbak wangi minyak atsiri frankincense berusia ratusan tahun dan uap hangat pembakar dupa kristal. Pria renta yang beberapa jam lalu nyaris meregang nyawa di bawah pijakan sepatu bot itu, kini terbaring damai di atas ranjang raksasa berbahan sutra Kashmir selembut kepakan sayap angsa. Belasan dokter spesialis bedah dan ahli penyakit dalam bertaraf internasional, yang sengaja diterbangkan menggunakan helikopter pribadi dari Swiss dan Amerika Serikat hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, bekerja dalam diam dan ketelitian tingkat dewa. Dengan menggunakan peralatan medis futuristik yang harganya setara dengan nilai keseluruhan proyek resor milik Anton, mereka menjahit luka-luka robek di kulit keriput kakek Suryo, menyuntikkan serum pemulihan sel paling langka di dunia, dan membersihkan setiap inci paru-parunya dari infeksi. Tidak ada satupun dari para profesor medis berbayaran miliaran rupiah per jam itu yang berani menarik napas terlalu keras, apalagi melakukan kesalahan kecil. Sebab tepat di sudut ruangan, Nyai Nawang berdiri mematung layaknya dewi pencabut nyawa, mengawasi setiap pergerakan jarum suntik dengan tatapan sedingin bongkahan es, sementara sang piton albino raksasa melingkar protektif di kaki ranjang, mendesis pelan memperingatkan siapapun yang berani menyakiti majikan barunya. Setelah prosedur medis yang menegangkan itu selesai dan kakek Suryo mulai mendapatkan kembali rona kehidupan di wajahnya, para pelayan berbaris rapi membawa masuk lemari-lemari kaca berjalan. Di dalamnya tergantung mahakarya busana rancangan desainer haute couture terkemuka dunia yang sengaja dijahit dengan benang emas asli dan sutra termahal. Nyai Nawang melangkah mendekati ranjang, menundukkan kepalanya yang dihiasi mahkota kecil bertahtakan zamrud, dan dengan kelembutan yang sangat kontras dengan aura membunuhnya, ia memerintahkan para pelayan untuk memakaikan setelan jas maestro berwarna midnight blue dengan sulaman naga emas dikerahnya ke tubuh kakek Suryo. Sepatu kulit pantofel hitam mengilap buatan tangan pengrajin Italia, yang harganya 10 kali lipat dari sepatu buaya milik Anton, dipasangkan dengan sangat hati-hati ke kedua kaki rentannya yang kini telah bersih dari luka. Saat kakek Suryo perlahan membuka matanya yang tak lagi berkabut dan dipapah untuk berdiri di depan cermin raksasa setinggi langit-langit, napasnya tercekat hebat. Tubuh rentanya bergetar, namun bukan karena kedinginan atau ketakutan, melainkan karena ketidakpercayaan absolut. Sosok gembel lusuh berbau pesing yang selama ini selalu menunduk pasrah di sudut gudang sempit, kini telah lenyap tak berbekas. Yang memantul dari balik cermin adalah sosok seorang maestro tua yang sangat berwibawa, memancarkan aura raja penguasa yang tak tertandingi. Nyai Nawang bersimpuh anggun di samping kakek Suryo, merapikan letak sapu tangan sutra di saku dada pria itu sambil berbisik dengan nada penuh penghormatan yang menggetarkan relung jiwa, bahwa sudah saatnya sang ayah angkat berhenti menundukkan kepala kepada manusia-manusia berhati iblis, karena malam ini, semesta sendiri yang akan bersujud di bawah telapak kakinya untuk menagih setiap tetes air mata yang pernah jatuh ke bumi. Sementara keajaiban dan transformasi luar biasa itu terjadi di jantung hutan, sebuah ironi yang sangat memuakkan tengah berlangsung di pusat kota. Di sebuah ballroom hotel bintang 6 yang disewa secara eksklusif dengan harga miliaran rupiah untuk 1 malam, Anton menggelar pesta gala dinner peresmian proyeknya dengan sangat congkak. Ruangan raksasa itu disesaki oleh ratusan tamu VVIP, para menteri, investor asing bermata serakah, dan sosialita kelas atas yang berlomba-lomba memamerkan perhiasan paling menyilaukan. Alunan musik orkestra mengalun megah, menutupi kepanikan dan teror memalukan yang sempat Anton rasakan pagi tadi di perbatasan hutan larangan. Pria arogan itu telah mengganti pakaian berlumpurnya dengan tuxedo putih bersih tanpa noda, menyisir rambutnya ke belakang dengan gel mahal, dan menenggak 3 gelas whisky berturut-turut untuk membunuh bayangan ribuan ular berbisa yang masih menghantui pikirannya. Anton menolak keras untuk menerima kenyataan gaib yang baru saja mengalahkannya. Ego raksasanya memutarbalikkan fakta demi menyelamatkan kewarasannya sendiri. Sambil berdiri di atas panggung mimbar berlapis bludru merah, Anton memegang mikrofon emas dan memberikan pidato dengan suara baritonnya yang menggelegar, tertawa sumbang dan menepis kejadian pagi tadi sebagai sekadar anomali alam murahan. Dengan dada membusung dan urat leher yang menonjol, ia meyakinkan para investor yang masih tampak ragu, meneriakkan bualan bahwa kemunculan ular-ular itu hanyalah migrasi hewan biasa akibat musim hujan, dan berhentinya mesin-mesin ekskavator adalah hasil sabotase licik dari warga desa yang menuntut ganti rugi. Ia menggebrak meja mimbar dengan kepalan tangannya, menegaskan bahwa tidak ada satupun entitas gaib atau manusia penyakitan manapun yang bisa menghentikan langkahnya untuk meraup keuntungan triliunan rupiah esok hari. Di meja bundar paling depan, Rika duduk menyilangkan kakinya dengan angkuh.
Wanita itu mengenakan gaun malam merah menyala yang sangat provokatif. Lehernya dililit oleh kalung berlian puluhan karat yang beratnya nyaris mencekik. Ia mengangkat gelas sampanyenya tinggi-tinggi, tertawa melengking membelah ruangan, dan dengan nada suara merendahkan yang sangat menusuk telinga, ia bersulang untuk keberanian suaminya yang telah berhasil menyingkirkan sampah tua berbau tanah yang selama ini mencemari udara rumah mewah mereka. Rika meyakinkan kawan-kawan sosialitanya yang berwajah penuh operasi plastik bahwa malam ini adalah puncak rantai makanan bagi keluarga mereka, sebuah momen di mana tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan tahta kekayaan mereka yang absolut. Di tengah riuh tepuk tangan dan tawa serakah yang membahana memenuhi ballroom berhiaskan lampu kristal tersebut, Anton memberi isyarat kepada asistennya untuk membawakan dokumen kontrak megaproyek bersampul kulit mahal. Ia merogoh saku tusedonya, mengeluarkan sebuah pena Mont Blanc berlapis emas padat, dan bersiap membubuhkan tanda tangannya yang akan menyegel kehancuran hutan larangan secara hukum. Pria itu menyeringai pongah, merasa dirinya benar-benar telah memenangkan dunia dan berhasil menaklukkan takdir. Namun, di balik dinding-dinding kedap suara hotel mewah tersebut, Anton dan Rika sama sekali tidak menyadari bahwa awan hitam pekat yang tidak wajar sedang menggulung cepat menutupi bulan purnama, dan konvoi puluhan mobil SUV anti-peluru berwarna hitam legam, dikawal langsung oleh ratusan prajurit bayangan tanpa ekspresi, kini tengah membelah jalanan kota dengan kecepatan penuh, membawa sang raja yang baru bangkit untuk mengantarkan badai karma yang paling tak termaafkan tepat ke depan pintu. Kesombongan mereka. Ujung pena Mont Blanc berlapis emas padat itu melayang hanya beberapa milimeter di atas lembaran dokumen tebal berstempel basah. Di bawah sorotan lampu kristal chandelier yang memandikan mimbar utama dengan cahaya keemasan. Anton menyeringai lebar, hingga memamerkan deretan giginya. Ruangan ballroom hotel bintang 6 yang disewa secara eksklusif dengan harga fantastis itu dipenuhi oleh tatapan memuja dari ratusan pasang mata investor serakah, menteri korup, dan sosialita gila harta. Alunan musik klasik dari Grand Piano Steinway Sons mengiringi detik-detik bersejarah ini, sebuah momen di mana Anton akan resmi mengambil alih ribuan hektar tanah hutan larangan, menyegel kekayaannya hingga 7 turunan, dan mengubur dalam-dalam ingatan memuakan tentang ayah kandungnya yang miskin di bawah pondasi beton resor mahalnya. Jari jemarinya yang terawat mulai menekan ujung pena tersebut, siap menggoreskan tinta kemenangan absolut. Namun, tepat sebelum tinta emas itu menyentuh permukaan kertas, sebuah ledakan dahsyat membelah udara. Pintu ganda ballroom raksasa yang terbuat dari kayu jati solid berukir seberat ratusan kilogram, mendadak hancur terbongkar dari engselnya dengan bunyi debum yang memekakkan telinga. Pintu-pintu malang itu terlempar ke dalam ruangan, menghantam lantai pualam hingga pecah berkeping-keping. Alunan musik piano terhenti seketika secara sumbang. Jeritan histeris meledak dari kerumunan tamu saat busan angin puyuh yang sedingin es kutub menerjang masuk, mematikan deretan lilin hias, membekukan gelas-gelas sampanye di tangan para tamu, dan menebarkan aroma semerbak kembang kantil yang bercampur dengan aura kematian yang sangat pekat. Suhu di dalam ruangan mewah yang tadinya hangat oleh sistem pemanas sentral, anjlok drastis dalam hitungan detik, membuat napas setiap manusia di sana berubah menjadi kepulan uap putih. Dari balik kepulan asap kabut mistis yang merayap di atas karpet merah, barisan puluhan pria berjas hitam pekat melangkah masuk dalam formasi tempur yang sangat rapi. Wajah mereka pucat pasi tanpa ekspresi sedikitpun, memancarkan aura membunuh yang langsung membungkam jeritan para tamu VVIP. Namun, teror sesungguhnya baru saja dimulai. Di belakang pasukan bayangan itu, meluncur masuk seekor ular piton albino berukuran raksasa yang panjangnya nyaris menutupi seluruh lebar lorong ballroom. Sisiknya yang seputih mutiara berkilau di bawah lampu remang, sementara kepalanya yang sebesar gentong air terangkat tinggi, mendesis tajam memamerkan taring mematikan yang siap merobek dada siapapun yang berani bernapas terlalu keras. Rika, yang tadinya berdiri congkak di barisan terdepan, menjerit ngeri hingga suaranya pecah. Gelas sampanye kristalnya jatuh berderak di lantai. Wanita sosialita itu merosot lemas. Gaun sutra mahalnya bersimbah air kencingnya sendiri saat sang piton menatap lurus ke arahnya dengan sepasang mata merah menyala. Berjalan anggun tepat di samping monster purba tersebut adalah Nyai Nawang, sang ratu ular penguasa absolut dunia bawah. Gaun sutra zamrudnya berdesir menyapu lantai marmer yang retak, memancarkan keagungan Dewi Maut yang tak tertandingi. Sorot matanya yang tajam bak pedang es menyapu seluruh ruangan, membuat para konglomerat dan menteri yang biasanya tak kenal takut kini menundukkan pandangan mereka dalam-dalam, gemetar hebat seperti daun kering yang diterpa badai. Nyai Nawang menghentikan langkahnya tepat di tengah ruangan. Tatapannya mengunci Anton yang kini mematung pucat di atas mimbar. Tangannya masih menggantung kaku di udara dengan pena emas yang bergetar hebat.
Kau pikir selembar kertas murahan hasil suap itu memiliki kuasa di atas tanah kekuasaanku, Anton? Suara Nyai Nawang menggema ke setiap sudut ballroom. Suaranya tenang, elegan, namun mengandung bisa kutukan yang meremukkan nyali. Ia mengibaskan tangannya dengan gestur meremehkan. Malam ini, aku datang bukan untuk menghentikan mesin ekskavatormu. Aku datang untuk meresmikan penyerahan seluruh nyawa, aset, dan harga diri yang kau banggakan itu ke bawah telapak kaki majikan tunggalku, sang raja yang baru saja kau lahirkan kembali dari kubangan lumpur dosa-dosamu sendiri. Nyai Nawang menyingkir ke samping, menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan penghormatan tertinggi. Pasukan berjas hitam serentak membungkuk 90 derajat, membentuk sebuah jalan setapak kehormatan. Dari balik kabut di ambang pintu, terdengar bunyi langkah sepatu kulit pantofel khas Italia yang beradu dengan lantai marmer, berirama mantap, tenang, dan sangat berwibawa. Sesosok pria tua melangkah masuk menembus sisa-sisa kabut. Ia mengenakan setelan jas bespoke berwarna midnight blue dengan sulaman benang emas berbentuk naga di bagian kerah yang memancarkan kilau kemewahan absolut. Postur tubuhnya yang dulu bungkuk akibat beban penderitaan kini berdiri tegak menantang langit. Rambut putihnya disisir rapi memancarkan kebijaksanaan tingkat dewa. Wajah keriputnya yang beberapa jam lalu berlumuran lumpur busuk dan darah segar, kini bersih bersinar, memancarkan aura kekuasaan yang membuat tahta presiden sekalipun terlihat seperti kursi plastik murahan. Pena emas Mont Blanc di tangan Anton terlepas. Jatuh menghantam lantai mimbar berdenting nyaring mengiringi degup jantungnya yang seolah berhenti berdetak. Lutut pria sombong itu gemetar hebat hingga saling beradu. Matanya membelalak lebar. Urat-urat matanya nyaris pecah karena menolak untuk mempercayai pantulan cahaya di retinanya. Otaknya yang licik dan arogan mengalami kelumpuhan total. Pria berwibawa bak kaisar dunia yang kini berdiri dengan sorot mata sedingin es di ujung karpet merah sana, adalah kakek Suryo. Ayah kandung yang semalam ia seret dan tendang ke tengah badai. Ayah kandung yang pagi tadi ia ludahi dan ia perintahkan untuk dikubur hidup-hidup menggunakan ekskavator pengeruk tanah, kini hadir sebagai entitas tertinggi yang diagungkan oleh wanita paling mematikan dan kaya raya di muka bumi. Kakek Suryo berjalan perlahan menyusuri karpet merah. Sang piton albino merayap protektif di sisi kirinya, mengiringi setiap langkah sang majikan. Lautan tamu elit membelah bagaikan laut merah. Tak satu pun berani bernapas di hadapan raja baru tersebut. Pria tua itu menaiki 3 anak tangga mimbar tanpa ragu, berhenti tepat sejengkal di hadapan Anton yang napasnya kini tersengal-sengal memburu, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya dengan kuat. Anton merosot perlahan. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan kekurangan oksigen. Air matanya menetes, bukan karena penyesalan, melainkan teror absolut. Bapak, ini tidak mungkin. Bapak sudah. Suara congkak Anton hancur berkeping-keping, digantikan oleh cicitan tikus tanah yang terjepit perangkap, memohon dengan tangan bergetar untuk meraih ujung jas mewah ayahnya. Namun, sebelum jari-jari kotor Anton menyentuh kain sutra itu, sang piton albino mendesis marah, mengangkat kepalanya bersiap menerkam. Kakek Suryo mengangkat sebelah tangannya, menahan amarah hewan buas itu dengan ketenangan dewa. Pria tua itu menunduk menatap anak kandungnya. Matanya tak lagi memancarkan rasa sayang yang buta, tak ada lagi air mata permohonan. Yang tersisa hanyalah kekosongan ruang hampa yang menyiksa batin. Dengan suara baritonnya yang kini jernih dan syarat akan kekuasaan, kakek Suryo menjatuhkan vonisnya. Ia mengatakan dengan sangat datar bahwa pria yang dulu dipanggil Bapak oleh Anton telah mati membusuk di dalam kubangan lumpur tadi pagi, dan orang yang kini berdiri di hadapannya adalah pemegang saham mayoritas baru dari seluruh perusahaan tempat Anton bekerja. Detik itu juga, seorang ajudan Nyai Nawang maju ke depan, melemparkan segepok dokumen ke wajah Anton, mengumumkan bahwa saham perusahaannya telah diakuisisi secara paksa atau dihostile takeover 100% oleh yayasan milik kakek Suryo, dan seluruh aset pribadi, rumah mewah, hingga mobil sport milik Anton telah disita malam ini juga tanpa kompensasi sepeser pun. Mendengar kehancuran absolut yang datang hanya dalam satu kedipan mata, lutut Anton benar-benar patah. Ia tersungkur meratapi nasibnya di atas lantai pualam dingin, menangis melolong bagaikan anjing kurap yang tak lagi memiliki tempat bernaung di seluruh kolong langit. Kehancuran absolut tidak turun perlahan layaknya rintik gerimis, melainkan menghantam laksana godam baja yang dijatuhkan dari lapis langit ketujuh. Di tengah megahnya ballroom hotel bintang 6 yang kini terasa sedingin kamar mayat, Anton bersimpuh dengan lutut gemetar di atas lantai pualam. Tangisannya melolong pecah, terdengar begitu menyedihkan dan memalukan,
menghancurkan seluruh sisa-sisa wibawa direktur arogan yang selama ini ia agungkan. Ratusan pasang mata tamu VVIP yang beberapa menit lalu memujanya setinggi langit, kini menatapnya dengan raut wajah jijik dan cemoohan yang tak ditutup-tutupi. Mereka melangkah mundur, menjauh dari Anton dan Rika seolah sepasang suami istri itu adalah penderita wabah kusta mematikan yang akan menularkan kemiskinan hanya lewat hembusan napas. Seorang pria berjas hitam legam, ketua ajudan dari pasukan bayangan Nyai Nawang, melangkah maju tanpa ekspresi sedikitpun. Dengan gerakan mekanis yang sangat cepat dan efisien, ia meraih pergelangan tangan kiri Anton, melucuti paksa jam tangan Richard Mille edisi terbatas yang sedari tadi memancarkan kilau kesombongan. Ajudan lain merogoh saku tuxedo Anton, menarik keluar kunci mobil sport, dompet kulit buaya, dan seluruh kartu kredit tanpa limit yang selama ini menjadi sumber nyawanya. Di sudut lain, Rika menjerit histeris sejadi-jadinya, memberontak bagaikan orang gila saat dua asisten wanita berwajah dingin secara legal melepas paksa kalung berlian puluhan karat dan anting-anting Swarovski yang melekat di tubuhnya. Menyita setiap gram perhiasan yang dibeli menggunakan dana perusahaan yang kini telah beralih kepemilikan menjadi milik ayah mertuanya secara mutlak. "Bapak, ampuni Anton." "Pak." Anton hilaf. Darah daging bapak mengalir di tubuh Anton. "Tolong jangan buat Anton jadi gembel." "Pak." Raung Anton dengan suara serak, mengesot di atas lantai marmer bagaikan cacing tanah yang terinjak, berusaha meraih ujung sepatu kulit Italia mengilap milik kakek Suryo. Air matanya bercampur dengan ingus, membasahi wajah tampannya yang kini berubah mengerikan dilanda teror kemiskinan yang nyata. Kakek Suryo, yang kini berdiri menjulang dengan balutan jas bespoke berhias sulaman naga emas, sama sekali tidak menarik kakinya mundur. Pria tua yang auranya kini memancarkan kebijaksanaan seorang kaisar itu, menunduk menatap anak kandungnya dengan sorot mata yang telah benar-benar kosong dari belas kasihan. Hati suci yang selama puluhan tahun selalu menyediakan maaf tanpa batas itu kini telah tersegel rapat oleh penderitaan mematikan yang ia alami di ambang batas hutan larangan. Dengan suara baritonnya yang tenang namun mengiris lebih tajam dari silet berkarat, kakek Suryo mengingatkan kembali kalimat biadab yang dulu pernah diteriakan Anton kepadanya. Ia berbisik pelan, menggemakan kembali ucapan bahwa ayah kandung Anton sudah mati dibuang di jalan aspal, dan kakek Suryo hanyalah seorang pemilik modal yang tidak punya waktu untuk mengurus parasit berbau sampah. Atas isyarat kedipan mata dari Nyai Nawang yang berdiri anggun membelai kepala piton albino raksasanya, 4 pengawal berbadan tegap langsung menyeret tubuh Anton dan Rika secara kasar. Pemandangan itu adalah pengulangan karma yang sangat presisi. Tubuh Anton diseret melintasi lantai hotel persis, seperti saat ia menyeret ayahnya di lantai marmer rumahnya sendiri. Keduanya dilempar keluar dari lobi utama hotel mewah tersebut menembus pintu putar kaca, terhempas dengan keras menghantam kerasnya aspal jalanan yang basah. Hujan badai entah sejak kapan mulai turun mengguyur kota, seolah semesta sendiri yang meludahi wajah mereka. Anton meringkuk di atas genangan air kotor, tuxedo putih mahalnya kini ternoda lumpur pekat, sementara Rika menangis sesenggukan meratapi gaun sutranya yang sobek dan riasan wajahnya yang luntur menghitam bagai badut tragedi. Keduanya kini resmi menjadi gelandangan jalanan, tak memiliki sepeser pun uang untuk membeli sebungkus nasi, dihukum untuk merasakan kelaparan dan kedinginan yang sama persis seperti yang mereka timpakan kepada sang ayah. Sementara roda karma melindas kedua antagonis itu tanpa ampun, keajaiban yang jauh lebih indah sedang menjemput jiwa yang suci di sudut kota yang paling kumuh. 3 jam setelah pesta peresmian yang berubah menjadi ajang penghakiman itu, konvu 5 mobil SUV anti peluru berhenti perlahan di bawah jembatan layang pinggiran kota yang berbau pesing dan dipenuhi tumpukan sampah basah. Lampu sorot mobil membelah kegelapan kolong jembatan, mengejutkan sekawanan tikus selokan yang lari berhamburan. Dari dalam mobil paling mewah, kakek Suryo melangkah turun. Ia menolak saat ajudannya mencoba memayunginya. Pria berwibawa itu membiarkan rintik gerimis membasahi jas mahalnya, berjalan mantap menembus lumpur menuju sebuah gubuk kardus reot yang nyaris rubuh diterpa angin malam. Di dalam tumpukan kardus basah itu, Bima meringkuk memeluk lututnya. Tubuh bocah pemulung yang belum genap 10 tahun itu menggigil hebat, bibirnya membiru, dan perutnya berbunyi perih meronta-ronta menahan lapar. Matanya yang sayu dan cekung membelalak terkejut saat melihat deretan pria berjas hitam mengepung tempatnya. Namun ketakutannya menguap seketika saat sesosok pria tua yang sangat ia kenali masuk ke bawah kolong jembatan. Meski penampilannya kini bagaikan seorang raja dengan pakaian yang wangi dan bersih, Bima tahu persis itu adalah kakek yang kemarin malam ia suapi dengan singkong terakhirnya di hutan larangan. Air mata kakek Suryo tumpah dengan deras. Ia berlutut di atas tanah berlumpur yang kotor,
Merengkuh tubuh mungil Bima yang gemetar dan berbau anyir ke dalam pelukan yang sangat erat dan hangat. Kakek Suryo menangis tersedu-sedu, menciumi pucuk kepala bocah pemulung itu berulang kali. Dengan suara yang bergetar penuh haru dan rasa syukur yang melampaui batas langit, kakek Suryo berbisik tepat di telinga bocah itu. Ia memanggil Bima dengan sebutan cucu kesayangannya, sang malaikat penolong yang telah menukarkan nyawanya sendiri demi sepotong singkong rebus. Di hadapan seluruh ajudannya dan disaksikan oleh rintik hujan malam itu, kakek Suryo mendeklarasikan sumpah sucinya. Ia menyatakan bahwa mulai detik ini, gubuk kardus ini akan ditinggalkan selamanya, dan Bima adalah ahli waris tunggal yang sah atas seluruh harta triliunan rupiah, istana, dan kekuasaan yang kini ia genggam. Malam itu, roda kehidupan telah berputar satu putaran penuh secara absolut. Mereka yang mabuk dalam kesombongan harta dan membuang darah dagingnya sendiri, kini membusuk di trotoar jalan meratapi dinginnya malam tanpa belas kasihan. Sementara mereka yang diinjak, dibuang, namun tetap mempertahankan kesucian hatinya dan rela berkorban walau dalam keadaan paling melarat sekalipun, kini diangkat derajatnya oleh semesta menuju singgasana tahta tertinggi. Keajaiban hutan larangan mungkin akan kembali menjadi mitos yang berbisik di antara pepohonan purba, namun keadilan karma telah terukir abadi di atas kanvas takdir yang tak akan pernah bisa dihapus oleh waktu.